Ironisnya ketika Yesus itu turun, tidak seluruh manusia di muka bumi pada waktu tahu bahwa itu Tuhan yang turun, Tuhan yang dilahirkan. Sekali-kali lagi, berkali-kali saya mengatakan, keadilan Tuhan di mana itu? Tuhan turun di satu kampung, satu desa, satu RT sebelah nggak tahu kalau itu Tuhan turun. Tuhan dilahirkan, apa itu nggak ngaco konsep pemikiran kita? Jangankan saya bilang tadi 1000, 2000 sebelum Masehi, ketika Yesus lahir pun manusia sekitar nggak tahu kalau itu Tuhan turun. Apa nggak kawir kita? Apa nggak jadi bahan pertanyaan? Nah sekarang kita udah 2000 tahun yang lalu Tuhan telah turun. Kita orang-orang yang hari ini tidak bisa melihat Tuhan. Ini pun membuat sesuatu yang tidak adil. Wahai Tuhan, aku nggak bisa percaya kepada Engkau, aku nggak melihat Engkau. Kan begitu kan? Keadilan ini yang harus dipertanggungjawabkan oleh kalian kepada kami. Kalau konsep yang kalian jual bahwa Tuhan turun, betapa besar kasihnya dia kepada kita, dia turun menjadi manusia, bukan manusia Tuhan seperti Pak bilang, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Andaikan itu demikian adanya, manusia yang mana? Bukan saya bilang tadi saya manusia 10 tahun yang manusia, 1000 tahun dia bahkan sekian ribu tahun yang juga manusia. Manusia yang mana yang dikatakan telah diampuni? Sementara kalian punya konsep datang turun menjadi manusia ini adalah konsepnya ada ketetapan dan ketentuan yang berlaku. Yang mau dibaptis, yang menerima dia, itu kan kacau juga. Kata cinta dia kepada makhluknya, kalau cinta dia kepada manusia. Tapi kenapa hanya kalian saja yang kemudian diampuni oleh Tuhan, dimasukin surganya Tuhan? Kenapa? Bukankah konsep itu konsep Nabi, konsep utusan Tuhan, konsep itu yang kalian bawa itu? Nabi dan Tuhan begitu konsepnya. Dia datang kepada manusia, menyuguhkan, menawarkan kepada kita tentang adanya Tuhan, yang beriman surga, yang menolak neraka. Datang Islam kan sama begitu, menawarkan, Rasulullah menawarkan kepada kita. Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrikin Mekah ditawarkan. Yang beriman ya mereka bersahadat. Tidak repot-repot, tidak perlu nyari air dulu, enggak, langsung sahadat. Bahkan walaupun lagi junub dia langsung bisa sahadat, di sana langsung dia berubah dari kekafiran menjadi keislaman. Kan begitu simpel. Syarat keturunan berlaku, nggak mau walaupun bapaknya Nabi, ibunya Nabi, pamannya Nabi, anak keturunan Nabi, nggak bisa kalau dia tidak mengucapkan kalimat syahadat. Sebenarnya Kristen juga simpel, Pak Angon. Nah, boleh gimana? Kristen juga simpel. Kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk mempertunjukkan dia bahwasanya dia Tuhan, Pak Angon. Bukan. Yesus turun ke dunia hanyalah untuk menggenapi janji Allah bahwasanya dia akan menurunkan anaknya. Itu manusia, Yesus itu manusia, Pak Angon. Untuk menebus dosa yang diperbuat oleh manusia, baik itu umat sebelum ada datangnya Yesus maupun sesudah adanya Yesus. Jadi sebenarnya Yesus ini manusia, dia daging manusia. Tetapi di dalamnya ada firman. Nah, dalam firman itu adalah Tuhan. Firman itu tidak mempunyai bentuk, tidak mempunyai apa jenis. Jadi firman itu ibaratkan roh. Jadi yang ada di dalam Yesus itu adalah roh, firman. Yesus itu tetap manusia, tetapi yang ada di dalam Yesus adalah Tuhan. Simple sebenarnya. Jadi bukan berarti manusia sebelum Yesus tidak diselamatkan, bukan. Manusia sebelum Yesus ataupun sesudah Yesus ataupun di luar yang tidak percaya Yesus tetapi ikut jalan yang diterangkan ataupun yang diwartakan di dalam dunia oleh Yesus selamat walaupun dia tidak mengenal Yesus. Yesus berkata di dalam Alkitab, barang siapa yang ikut aku akan selamat. Bukan berarti barang siapa yang percaya mengenal aku selamat, bukan. Jalan Yesus itu tidak ada dosa. Jalan Yesus itu tidak ada dosa. Jalan Yesus itu kasih. Jadi Yesus itu simbol kasih, Pak Agon. Simbol kasih. Jadi setiap umat manusia yang memiliki sifat kasih, baik pun dia tidak mengenal Yesus, dia selamat.
Bukan. Boys, mantap ini. Kang, boleh nanti sertakan ini ya. Anda cari nanti setelah ini Anda cari sampai ke saya nanti ya. Bagus, saya sepakat. Lanjut. Tapi sertakan dalil ya. Ini saya yang suka nih. Saya minta nanti datanya di mana sehingga Anda berkata jangan sampai ini menurut Anda loh. Nanti Pak Christian lain lagi. Saya harapkan Anda punya dalil sehingga saya suka dengan ini. Lanjut saudaraku. Lanjut. Siap, ya saya lanjut. Sebenarnya simpel aja Pak Angon. Pak Angon bisa memahami tanpa dalil sebenarnya. Yesus kami itu kalau dipikir secara logika manusiawi, standar IQ manusiawi Pak Angon, bahwasanya orang-orang yang di luar kekristenan menilai bahwa Kristen mengakui Yesus itu Tuhan karena itu di luar Kristen tidak percaya bahwa itu Yesus Tuhan. Hanya saja karena menurut pandangan di luar Kristen tidak paham apa sebenarnya yang ada di dalam Yesus, hanya mengenal Yesusnya doang. Padahal kami orang Kristen ini Pak Angon, tiga itu sebenarnya. Satu itu Bapa, Udah kamu jangan kedua itu Roh Kudus, ketiga sakit itu kepala anak. nanti. Anak itu dimaksud Yesus. Jadi sebelum Yesus turun ke dunia, Pak Angon nanti sakit kepala kamu bicara tiga itu. Jangan gitu Pak Krislam. izin nggak apa-apa. Tapi saya bilang tadi Pak Juna, saya senang berbicara dengan Anda. Saya harapkan Anda menyertakan data dan kami akan mempelajari data tersebut. sekarang Pak Angon tanya saya apa keraguan Pak Angon ke Kristen tentang Yesus. Biar saya Seperti saya bilang tadi Ya, kan. ada tiga nilai- itu. Kenapa Kang Krislam? Ada tiga itu nanti jadi. Iya, jadi kami gini Pak Juna, Iya. nilai keadilan Tuhan. Kalau konsep yang saya terima kan selama ini gitu. Jadi yang dibaptis yang menerima dia sebagai Tuhan lah yang selamat kan gitu. Yang tidak menerima maka dia neraka atau termasuk yang mendapatkan dosa kan, gitu loh. Nah konsep itu yang kemudian mencederai nilai-nilai pemikiran keadilan akal budi kami kan. Tadi saya akan yang lebar menjelaskan kepada Anda kan, bagaimana orang terdahulu sebelum Yesus ada, mereka melakukan kejahatan. selamat Enggak, Pak. masalahnya Bang Angon ini orang Kristen ini Beda lagi ya. dia Beda pertamanya naik, tahu-tahu anjlok di bawah kiunya. Nah Pak Juna, jangankan saya, Pak Krislam sendiri sebagai orang Kristen loh. Ini kita bertiga ngobrol nih yang sedang aktif. Pak Krislam juga orang Kristen Kang Juna. Enggak, Iya. sebenarnya Anda pun mungkin menjelaskan kepada beliau, bukan ke saya aja. Silakan Pak sebenarnya Krislam. juru kuncinya itu sebenarnya di Injil aja. Jadi banyak orang nggak percaya Injil itu. Jadi mungkin kita harus mengetahui atau mencari tahu Injil itu di mana sebenarnya, karena juru kuncinya ke Kristen pengikut Yesus ada di situ. Nah, bagi yang tidak percaya Injil memang agak sulit. Itu aja kuncinya di situ aja. Perbedaan. Iya, tahu itu Pak Krislam. Jadi paling utamanya kalau kebanyakan orang-orang Kristen itu nggak paham sebenarnya apa yang dianutnya. Kalaulah Yesus itu tidak bersama dengan firman, dia tidak Tuhan, itu intinya. Karena Yesus itu bersama dengan firman, makanya disebut Tuhan. Kan firman itu tidak ada bentuk. Firman ada di dalam Yesus, makanya Yesus disebut Tuhan. Bukan, maksudnya Injilnya itu sebagai juru kunci. Nah, itu aja sebenarnya. Nah, Injil yang benar itu seperti apa? Injil yang salah itu kita harus ketahui sebenarnya. Injil semua benar Pak Krislam, nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Nah, kalau kita mengimani Injil itu saya rasa udah clear sih, gitu aja. Iya, tidak ada yang salah itu kitab Injil, tidak ada yang salah, semua benar. Ya kalau kita menarik Pak Juna, mohon maaf. Ya. Anda pastikan lagi bahwa di luar kekristenan, orang-orang terdahulu udah dimaafkan oleh Tuhan. Siapapun itu. barang siapa yang melakukan kebaikan
seperti yang dilakukan oleh Yesus setelah datang ke dunia, jadi dia selamat. Yesus itu bukan. Nah, ini saya keberatan, Pak Juna. Kenapa? Bukankah dia ini memaafkan dosa manusia? Kesalahan masa lampau orang harus dimaafkan dong, Pak. Konsepnya itu kan. Gini aja Pak. Besar cintanya kasih dia kepada alam semesta, kepada manusia, maka dia datang kan. Ya. Kemudian disalibkan. Artinya seluruh manusia yang bersalah pun harus dimaafkan oleh Tuhan. Gini aja Pak. Karena Pak, cinta dia. Pak Gimana, Anggun, gimana? ya, biar saya jelaskan langsung. Sekalipun Pak Angon itu berstatus imam besar sekarang dalam umat Kristiani, tetapi Pak Angon tidak melakukan seperti apa yang diajarkan oleh Yesus, Pak Angon tetap ke neraka. Itu intinya. Lah ini yang turun Tuhan kan. Kalau Nabi turun begitu nggak apa-apa. Kalau Nabi yang turun, ini mah Tuhan yang turun. Artinya dia Tuhan, sang pemilik alam, sang pemilik manusia. Turunnya dia untuk memaafkan manusia. Kalau Anda mengatakan jangankan kami orang di luar seberang Kristen, orang Kristen sendiri, walaupun dia bapak, imam segala macam, tapi dia melakukan kesalahan, artinya ini seorang Nabi. Kalau begitu konsepnya, konsep Nabi yang Anda sedang suguhkan kepada kami kan. Kalau Tuhan yang turun, ini Tuhan kan pemilik surga neraka kan. Ya. Mulai ini aku turun, neraka aku tutup. Kalian nggak ada, nah itu enak tuh. Ini Tuhan yang turun. Jadi gini Pak. Gimana? Sifat Allah itu, sifat Tuhan kami itu ada dua Pak. Sifat Ya, Kristen ada dua. Satu kasih, dua adil. ya, cakep. Jadi dalam sifat keadilan itu, Tuhan kami menurunkan satu putranya yang tunggal ke bumi berwujud manusia. Tetapi dia ada di dalamnya berbentuk firman. Firman itu apa yang diucapkan oleh Yesus adalah firman. Jadi tujuan turunnya Yesus itu ke bumi, Pak Angon, bukan bertujuan untuk menunjukkan bahwasanya Yesus ini Tuhan, bukan. Ke situ doang tujuannya, bukan. Jadi tujuan Yesus datang ke bumi itu untuk menggenapi janji Allah, janji Tuhan kami. Apa janjinya? Apa janji Tuhan Allah kepada kita? Janji Tuhan kami kepada kami, dia akan menurunkan anak manusia dan menyertainya di dalamnya untuk mengetahui dan mengenal Allah dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka dari situ Kang, dengerin dari saya. Anda membulat, Anda agak repot menjelaskan. Saya permudah. Beginilah. Kalau yang dia turunkan itu utusan Tuhan, ya, perhatikan nih. Dia utusan Tuhan, atas nama Tuhan dia turun, mengajarkan manusia, ya kan? Kemudian masih diajarkan untuk mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh dia. Kami sebut dengan sunnahnya, atau kemudian akhlak uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka orang yang mengikuti itu orang selamat, kan begitu konsep Anda kan? ya. Nah itu konsep Nabi Muhammad begitu Kang. Nabi Muhammad utusan Tuhan, datang ke manusia, ke dunia kan. Pada zaman itu, kalau di zaman itu di Mekah dulu kita lihatnya, datang kepada manusia, orang-orang yang beriman bersama dia, mengikuti cara-cara dia, beolnya cara Nabi Muhammad, kencingnya cara Nabi Muhammad, sholatnya cara Nabi Muhammad, puasa cara Nabi Muhammad. Artinya kami ikutin ini manusia yang ditunjuk oleh Tuhan, yang ngikutin itu surga. Ini konsep Nabi loh. Nah sekarang tuduhan saya kepada Anda, sebentar sedikit lagi. Tuduhan saya kepada Anda, nah, ini kan Yesus itu kan Nabi bagi kami kan. Dia datang kepada manusia pada zaman itu, ke Bani Israel lah katakan, iya kan. Kemudian melakukan apapun yang dikerjakan. Orang-orang yang bersama dia, mengikuti dia, meneladani dia, maka itu yang selamat. Itu konsep Nabi. Dua nih saya contohkan. Tiga tentang Musa contoh. Orang-orang Musa di zaman Musa melakukan suatu aktivitas yang sesuai dengan kehendak Musa, diarahkan, diperintahkan oleh Musa, mentaatinya, maka mereka yang kemudian masuk surga bersama Musa.
dan yang menolak neraka. Konsep yang Anda tawarkan kepada kami ini konsep Nabi. Ibrahim pun demikian. Ibrahim datang, utusan Tuhan, perintah Tuhan datang kepada manusia, menjelaskan tentang siapa Tuhan. Yang ikut bersama Ibrahim lah yang masuk surga. Itu konsep Nabi. Yang Anda tahu konsep Nabi. Kalau konsep Tuhan, ini otak saya, akal budi saya mengatakan gini, kalau Tuhan ini turun, cinta dia kepada alam semesta ini, termasuk manusia yang ada di alam ini, dimanapun benua mereka bertempat tinggal, di bumi manapun dia ada, maka Tuhan turun untuk mengampuni mereka. Jangan ada konsep Nabi di sini. Itu gampang loh kan melihatnya. Jadi kalau konsep itu konsep Nabi yang ditawarkan. Konsep di mana yang beriman berta'alub ya, mengikuti apa yang dikerjakannya, itulah orang yang mendapat petunjuk Tuhan. Kalau bahasa Qur'annya Kang, laqad kana lakum fi uswatun hasanah, sungguh telah jelas ada pada rasul-rasul itu tautan yang baik bagi kamu ya, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Maka kalau Tuhan Anda mengatakan demikian, maka itu konsepnya konsep Nabi dan Rasul. Sekarang pertanyaan saya, Pak Juna bersunat nggak? Pak Juna puasa nggak? Tuh kan repot jadinya. Yang Anda jual ini, kata Anda sendiri mengatakan bahwa perbuatan Tuhan kan, yang mengikuti perbuatan Tuhan Anda yang kemudian selamat. Anda sendiri nggak sunat. Anda sendiri tidak menghalalkan yang dihalalkan, yang mengharamkan yang diharamkan. Anda sendiri tidak ruku maju ke depan, kemudian ruku Saya sujud. nggak bilang saya nggak bilang saya melakukan perintah Tuhan saya, Pak Agon. Hanya saja kan kita berbagai pengetahuan dan cari ilmu di sini. Oke, Ya sorry. kan? Kalau begitu Anda sendiri masih sedang Terlalu munafik terlalu munafik saya bilang saya mengikuti perintah-perintah Tuhan, terlalu munafik, Pak. Apalagi tahun 2024. Terlalu munafik. Kita kan konsep di sharing, Pak Agon. Yang Anda sampaikan kepada konsep ya, konsep kebenaran seperti ini gitu ya. Iya, kan kita kan sharing berbagi. Kang Ferry naik, Kang Ferry. Jadi kalau sebenarnya kita membanding-bandingin agama-agama yang benar, kalau kita mau memakai ilmu filsafat, semua keliru, Pak Angon. Keliru. Keliru apa keliru? Kalau kita bantah sesuai filsafat, keliru, Pak Angon. Keagamaan ini keliru. Coba saya tanya sendiri ke Pak Angon. Siap. Apa bukti ke Pak Angon diri sendiri bahwasanya Pak Angon memiliki Tuhan? Buktikan dulu pada diri sendiri. Apa? Baik. Karena kami mengakui dan meyakini bahwa Tuhan itu pencipta alam semesta, maka kami... sekarang bukan kami, Pak Angon. Buktikan Saya dalam diri Pak Angon sendiri bahwasanya Pak Angon memiliki Tuhan. Sebutkan sama saya apa buktinya bahwa Pak Angon memiliki Tuhan dan ada bukti dalam diri sendiri. Iya. Coba. Seperti saya bilang tadi, karena Tuhan ini saya yakini dia pencipta alam semesta, dia yang menciptakan saya, menghendaki saya hari bagian dari alam semesta ini gitu kan, maka saya sujud kepada dia. Ketika dia menyuruh sujud kepada dia, maka ketika dia meminta kepada saya, si Angon untuk sujud, saya sujud. Buktinya, Kan gitu. buktinya. Contohnya gini, simpelnya gini. Saya mengaku bahwasanya saya punya paman baik. Ya, ini contoh ya. Saya mengaku bahwasanya saya punya paman baik. Saya buktikan paman saya itu baik. Dia mengasih uang ke saya, dia membeli saya ini itu. Ya iya. Buktikan sama saya dulu bahwasanya Pak sekarang Angon saya pikir gini, memiliki Tuhan. Apa saya. buktinya bahwa Pak Angon itu memiliki Tuhan di dalam diri Pak Angon? Apa buktinya? Baik. Tuhan sayalah yang menghidupkan saya. Ya. Tuhan menghendaki saya ada bersama kalian, bersama kita semua. Ya. Tuhan baik ke saya. Kenapa? Dia mengizinkan saya untuk ada di muka bumi hari ini. Saya si Angon yang sedang duduk di atas kursi ya, sedang duduk berngobrol dan itu artinya saya punya Tuhan dan saya mengakui bahwa Tuhan ada dan Dia memberikan apa yang, nah seperti itu kan? Oke, udah cukup Angon, bisa jelaskan biar saya bantah dengan filsafat. Masih banyak ini. Enggak, contohnya itu udah. Ya udah, contoh itu saya mengakui dia ada, ya kan? Pak Angon kan, contohnya itu juga udah salah satu klaiman bahwa Pak Angon memiliki Tuhan kan. Itu udah contoh kan. Biar saya bantah dengan filsafat. Ya udah, saya ini bicara sebagai Konghucu lah. Konghucu, ya kan? Saya beragama Konghucu, yang saya sembah itu patung Pak Angon, ya kan? Sama hidup. Pak Angon hidup, saya hidup. Pak Angon punya mata dua, saya punya mata dua. Pak Angon bernapas, saya bernapas.
Jadi Enggak. mana yang membedakan? Tidak Enggak, ada. sebentar. Begini, sebenarnya yang disembah saudara-saudara Muslim itu sebenarnya sama seperti kita. Mereka tidak ada pemikir. Makanya saya bilang di dunia ini dua agama besar ini sebenarnya sejalan. Cuma ada beberapa kepentingan ya, kembali lagi saya bilang agama itu dibuat oleh manusia. Dan pastinya ada kepentingan-kepentingan di dalam situ. Itu yang patut dicurigai melalui ayat-ayat yang memang yang kita bisa lihat. Ada beberapa ayat yang memang ada yang muncul, ada yang hilang. Nah, itu kita telisik, kita telusuri. Enggak. Pertanyaan bukan. saya Pak Krislam Nah, bukan terus? mengarah ke situ tadi ke Pak Angon. Ya Pak Angon ini tadi ya saya dengar Oh secara enggak, pribadi jangan bicara Tuhan dulu. mengeluarkan Kalau bicara Tuhan terlalu ini apa? Kita terlalu menjudge ini menyembah apa? Enggak. Sebenarnya Muslim itu sebenarnya sama seperti kita. Cuman ada perbedaan kepentingan di sini. Nah, di sini kalau saya telusuri, kitab Injil ini yang menjadi juru kunci, dan di Al-Quran juga sudah jelaskan memang ada yang namanya kitab Injil ini. Tetapi kitab Injil ini tidak muncul karena memang berbicara kitab Injil ini sangat-sangat sulit untuk dimengerti maupun dan itu hanya dipahami maupun sebagai Injil ini sebagai saksi istilahnya ya, juru kuncinya ini saksi. Nah, saksi ini tidak bisa kita utak-utik dalam arti kita bisa edit, nggak bisa, sangat sulit. Nah, Pak namun Krislam di itu zaman kedekatan jadi kurang jelas ngomongnya. jelas suaranya. Ya baru bagus. Nah, Dia ada kemeresek Pak Islam. Lanjut. jelas, ini jelas ya. Jelas bagus. Jadi memang berbicara Muslim ini sebenarnya sama kayak kita. Kalau saya merujuk dari kitabnya juga ini saya rasa sangat jelas. Cuman ada beberapa yang hilang kalau saya lihat karena mengingat kembali lagi agama itu buatan manusia menurut saya. Kayak kekristenan ini Iya jelas. ditulis oleh ajaran, dilengkapi oleh Paulus. Dia bukan seorang nabi. Sedangkan agama saudara saya Muslim ini adalah Nabi Muhammad. Nah, namanya manusia itu nabi atau rasul memang manusia. Kita nggak bisa memastikan dia 100% karena dia manusia. Titik kebenarannya tidak. Tetapi berbicara kebenaran ini kembali lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Di situ ada sebagai saksi, bahkan begitu banyak saksi yang ada sehingga muncul yang namanya Injil. Nah, Injil ini berbicara dari saudara saya Muslim mengakui adanya Injil ini. Nah, muncul ya para saksi ini, itu kita tidak bisa melakukan intervensi atau edit dalam arti karena kebenaran itu sangat sulit kita mau ini intervensi karena berbicara Injil ini sangat sulit dipahami secara nalar pikir manusia, sangat sulit, berbeda dengan perjanjian lama. Nah, disitulah juru kunci atau tanda yang dimana teman-teman Muslim, saudara Muslim bilang sebagai tanda, yaitu mujizat. Bahwa mujizat itu bukan orang menyembuhkan, tetapi berbicara turunnya Tuhan melalui roh kepada Tuhan Yesus. Jadi bukan dia turun langsung ya, itu jangan keliru. Jadi dia bukan turun secara langsung, tetapi dia melalui roh yang seperti tadi disampaikan. Jadi Tuhan Yesusnya itu manusia, secara manusia, lahir manusia, tetapi ada di dalam kepribadiannya itu ada muncul yang namanya roh melalui siapa? Malaikat yang menyampaikan juru kuncinya. Jadi di situ berbicara Injil ini itu juru kunci, kita bisa memastikan Tuhan yang kita sembah itu yang benar yang mana. Itu makanya daripada itu teman-teman atau saudara saya Muslim ini menyembah Tuhan Tuhannya itu yaitu Allah itu hanya sebatas perjanjian lama.
perjanjian lama sama seperti saudara saya Yahudi Israel. Karena mereka masih menanti yang namanya Raja Mesias atau Tuhan Yesus. Kalau saudara Muslim masih menanti pada saat akhir zaman. Nah, di situ akan terbukti bahwa siapakah dia. Nah, berbicara untuk perjanjian lama ini, yang namanya Tuhan atau Allah di situ masih abstrak. Ya, kita nggak menyalahkan Muslim, pasti mereka sulit. Kalau kita sendiri pun sebagai agama Kristen, kita tidak bisa mengetahui Tuhan Allah kita itu siapa. Tuhan Allah kita itu seperti apa, kita nggak bakal mengetahui. Pasti kita jawab juga abstrak. Sampai detik ini pun, kalau saya bilang di rumah-rumah ada gambar foto Tuhan Yesus, itu bukan Tuhan. Jadi dalam rupa manusia itu gambarnya itu manusia, bukanlah dia Tuhan, tapi Tuhan ada di dalam rohnya. Gitu. Itu jangan salah. Jadi jangan sampai kalau dia berupa gambar seperti itu, berarti dia sudah berupa lagi Pak Kristan. Iya, kalau dia Oh, sudah dekat. berupa jelas ya ini ya, jelas ya. Kalau dekat tadi, jadi suara kemersek, jadi ada noise. Iya, kurang jelas Pak. Iya, saya pakai handset ini dia. Ini jelas. Host bisa besarkan gambar saya nggak, host? Tolong besarkan jelas dong, ya. saya menampilkan data nih. Saya bertanggung jawab pernyataan saya tadi sejak dari awal ngobrol dengan Pak Krislam itu saya bertanggung jawab. Termasuk Pak Juna ya, Pak Juna ya. Iya, Saya iya, tadi minta kepada Anda kan dalil nih. Ya. Bagaimana Anda mengatakan demikian, dalilnya di mana? Ketika Anda mengatakan, oh nggak perlu dalil, ya nggak bisa dong. Kita berkeyakinan, kita kan nggak bisa bikin agama sendiri kan. Iya. Kalau Anda mengklaim bahwa agama itu ada, dibikin orang, nah sekarang kita percaya kepada orang tersebut. Kan gitu. Kalau mau mengaku ini ada anggapan bikinan manusia. Bahwa dalilnya dari mana kita berkeyakinan. Sementara kami umat muslim ini tidak bersandar kepada itu. Sekarang Nabi kami, maksud gini loh saya, Kang. Pak Angun, bentar, saya potong dulu. Sekarang pertanyaan saya ke Pak Angon, di sini tujuan Pak Angon untuk membandingkan kan? Membandingkan Tuhan maksudnya, Pak. Enggak, membandingkan agama yang mana yang paling benar atau yang mana yang paling tidak benar kan gitu kan? Tujuan Pak Angon di sini. Oh, nggak bisa dibesarkan di sini ya. Iya, lupa saya. Pak Inspirasi, tolong dong ke depan diperbaiki. Antum tuh bagus peminatnya ya, tapi kok nggak bisa dibesarkan? Hostnya tidur. Enggak, emang nggak bisa dibesarkan. Ini kok Komal Kang Inspirasi ini sejak dari awal Kang. Kenapa? Nggak bisa dibesarkan. Jadi gini aja semuanya. Jadi kalau menampilkan data ya kecil ini. Jadi gini Pak Juna, ya ketika Anda bukan menteror sih, memberikan penekanan ke saya, apakah ada Tuhan? Ada. Dan saya mungkin meluruskan pernyataan Pak Krisam dan Pak Juna. Pak, agama ini bukan buatan manusia loh. Kenapa? Karena gini loh, kalau ini agama buatan manusia, kita lihat Nabi Muhammad yang mengajarkan ini kepada kami. Dia sebagai pembawa ini dia nggak pernah mengklaim bahwa agama ini buatan saya, enggak. Justru dia mengatakan kepada kami bahwa aku hanya diutus oleh Tuhanku. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pun mengikuti apa yang dia perintahkan. Ketika dia memerintahkan dia untuk sujud ruku kepada Tuhannya, dia pun ruku dan sujud. Oke. Beda loh Kang. Sebentar, saya belum selesai. Sebentar, biar saya Biar potong. tertangkap oleh Anda. Gimana? Dalam agama Islam itu manusia pertama di dunia itu siapa? Adam. Adam. Agama Adam dahulu apa? Nah, ini yang saya bilang tadi. Oke, kalau gitu saya lupakan Quran saya, Anda lupakan kitab Anda. Mau nggak saya ajak ke sana? Nggak, makanya Biar kita semua bahwa kita tuh ada Tuhan. Mau ya? Jangan bahas Ya. soal agama lah. Kalau menurut saya agama itu hanyalah tentang ciptaan Tuhan. Jadi kayak agama Kristen di abad ke-1 atau 2 ya. Kalau Muslim di abad 7. Udahlah, kita lupakan. Ya, nggak apa-apa Pak Krislam. Saya akan mengajak bahwasanya kita harus bersepakat bahwa betul ada konsep yang telah tetapkan atas kita. Sekarang begini Pak Juna. Saya akan meninggalkan apa yang saya yakini sebagai Quran, sebagai basic saya dalam berkata-kata dan apapun demikian. Ya. Tadi kita bicara tentang manusia pertama ya. Ya. Yakin bahwa Anda meyakini bahwa Adam, sekarang sebelum ke agamanya, yakinkah bahwa Adam itu manusia pertama? Yakin. Dalam Berarti keyakinan sebelumnya saya. nggak ada manusia pertama dong? Yakin dalam Yakin keyakinan saya. Nggak apa-apa, kita akan sepakat nanti. Ya. Yakinkah Anda bahwa sebelum ada Adam berarti nggak ada manusia kan? Tidak ada. Sepakat kita. Berarti manusia ini ada awal. Sesuatu itu pasti ada awal, ada titik permulaan. Sepakat ya? Termasuk manusia. Ya. Jadi Adam pun ada, sebelumnya nggak ada Adam, oke? Ya. Sebelumnya nggak ada, oke manusia udah bagus tuh, berarti nggak ada manusia. Sekarang alam semesta ini,
Kita kan lihat alam semesta kan, ada langit, bumi, bulan, bintang gitu kan. Sebelumnya Ya. pun nggak ada alam ini. Sepakat nggak Anda? Sebelum semua ini, alam pun nggak ada. Bumi nggak ada, matahari nggak ada, bintang nggak ada, Mars, Venus, bumi nggak ada. Anda sepakat nggak itu? Iya, sepakat dulu. Sepakat ya. Nah, Ya. sesuatu yang ada kemudian diadakan, maka yang mengadakan itu kita sebut dengan sang holik, sang sumber, sang sebab. Iya. Sepakat nggak kalau kita sebut dengan Tuhan? Iya, sepakat. Oke. Anggap kita adalah anak dari Adam, Iya. cucu dari Adam kan gitu. Artinya belum ada Quran, belum ada konsep dan Iya. tetapi Ya, nggak Tuhan ada. udah ada. Nah, ini kita harus sepakat. Ada Tuhan yang telah menciptakan alam semesta dan menciptakan kita, manusia ini. Pertanyaan selanjutnya atau pernyataan selanjutnya yang minta disepakati adalah, betulkah Tuhan ini yang menciptakan alam dan menciptakan manusia yang awal ini, dia kuasa, maha kuasa, dia hebat, maha hebat, dia pandai, maha pandai, dia sempurna, maha sempurna. Sepakat nggak Anda? Iya, sepakat. Lanjut. Oke, sepakat. Adakah sesuatu yang berproses dalam diri Tuhan? Bahwa sebelumnya Tuhan nggak punya tangan, kemudian lama-lama Tuhan punya tangan. Begitu nggak pemikiran Anda tentang Tuhan? Enggak kan? Enggak. Berarti dia udah sempurna sejak dari awal kan? Dia begitu adanya sejak dari awal, sekarang dan yang akan datang. Dia Iya. tidak memproses dirinya seperti dari awal demikian adanya, sekarang dan yang akan datang. Dia maha agung, maha hebat, mati, maha kuasa sejak dari awal, sekarang dan yang akan datang. Begitu kan konsepnya yang kita imani Tuhan ini? Iya. Oke, kalau sepakat demikian maka itulah Tuhan Anda dan itu Tuhan saya. Dia Ya, ini betul. yang minta pertanggungjawaban kepada Pak Islam, ke Juna, ke Pandito, Betul. ke saya dan ke semua manusia. Sepakat ya? Betul, itu Tuhan. Nah ini kita yang sebut sama. Tuhan ini nih, Heeh. yang Tadi udah saya bilang. yang udah demikian adanya, sempurna adanya, dan dia tidak perlu memproses dirinya. Ya, makanya Sepakat saya ini. bilang, Tuhannya teman saudara saya Muslim itu bukan nyembah batu, bukan. Mereka hanya sebatas ke perjanjian lama, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Tetapi berbicara Injil di Nabi Isa Al-Quran, itu jelas dia membawa Injil. Tetapi di Al-Quran itu di situ tidak dijelaskan detail tentang Injil, yaitu tanda itu. Enggak, yang kesana dulu Pak Islam. Saya nggak mau, kan kita udah sepakat ya dengan Pak Juna kan, bahwa ada yang perlu kita sepakati bahwa Tuhan ini sempurna sejak dari awalnya. Betul, Dia betul. tidak cacat, dia sudah Betul. sempurna, nama sempurna udah nggak perlu lagi apapun karena Betul. dirinya. Kemahaan udah ada dalam dirinya. Kan gitu. Betul. Iya, benar-benar. Iya dong, kita harus sepakati itu. Kita anggap ini, nah maka saya bilang tadi, inilah Tuhan Anda, ini juga yang menyukai Tuhan saya. Betul, Dialah yang akan minta pertanggungjawaban kepada kita semua. Anak cucunya Adam ini kita akan bertanggung jawab kepada dia yang satu ini, sang sumber ini. Sekarang kita bicara bukan tentang agama dulu, ya kan Pak? Jangan bicara agama dulu. Kita Ya. yakini dulu bahwa inilah konsep hidup. Enggak begitu. bicara agama, betul. Jangan ya bicara agama, maksudnya kita tinggalkan dulu. Cuman maksudnya kita harus ikut alurnya Nabi itu, maksudnya itu loh maksudnya. Jangan bicara Nabi dulu. Jangan bicara Nabi Jangan dulu, bicara Pak Nabi Islam. dulu, karena itu Nabi nanti akan salah. Nabi menurut ke Pak Islam beda dengan Nabi menurut kami. Rasul menurut Pak Islam akan beda menurut Rasul menurut kami. Sesuatu yang akan menciptakan ketidakgesekan, simpan dulu gitu. Betul. Tapi Itu Pak kalau Juna bilang ya. Tuhan kita itu sama, memang sampai kita sama, memang. Udah, nah sekarang, Bisa nah saya dirubah. lanjutkan gini Pak Islam. Kemudian setelah adanya alam semesta ini, manusia bertambah, awalnya otomatis dong ketika Adam dia benar di hadapan Tuhannya kan, dia menyesal, kemudian Betul. dia di bumi ini, Betul. dia melakukan itu kan. Tetapi ketika Adam pun punya anak, anaknya udah bikin persembahan loh kepada Tuhannya. Maaf. Ada yang diterima, ada yang enggak. Betul nggak gitu? Menurut kedua hukum ini, keyakinan Anda, keyakinan saya, ternyata Adam anaknya itu bikin persembahan. Satu diterima, satu enggak kan begitu? Maaf. Betul nggak? Lanjut, Anak Adam ini bikin persembahan kepada Tuhannya kan gitu. Pasti sama. Ada yang persembahan tentang dengan hal cerita yang kita main-main, ada yang persembahan. sama. Kenapa? Bang. Ceritanya pasti sama kita, cuma mungkin sedikit belok. Kenapa? Ya mungkin anu lah. Tapi kalau bilang cerita alurnya sama, kita segaris ceritanya ambil dari situ pasti sama.
nggak ada yang beda, nggak ada yang beda lihat saya. Nah, kalau begitu sekarang gini Kang, bedanya ada konsep pemikiran kita menganggap Tuhan begono, Tuhan begini menurut apa yang Anda pelajari. Waduh, kok turun dia? Ya, menurut Anda pelajari dan Anda imani. Kami pun demikian. Maka nanti akan lihat konsistensi kalimat yang saya bangun tadi. Dia sempurna sejak dari awal, maka otomatis ketika ada konsep yang Anda imani, merubah konsep diri Tuhan, berarti itu yang salah. Tuhan yang bohong, Tuhan yang palsu. Kalau ada konsep di keyakinan kalian bahwa Tuhan merubah konsepnya. Dia datang menjadi manusia, itu konsep yang tidak sekonsisten. Kenapa? Sejak dari awal, sebelum Yesus, nggak ada konsep itu yang ditawarkan. Tapi kemudian Anda, Kang Juna dan teman Kristen menjual konsep baru. Apa? Adanya. Ya kan? Manusia perwujudan dari Tuhan. Kan itu yang menjadi konsep ini berubah. Katanya udah sempurna Tuhan itu. Ya. Dia kan berencana. Masa rencana Tuhan untuk datang kepada manusia di dalam pertengahan peradaban, itu yang mencederai nilai-nilai itu. Konsep itu tidak bisa diterima. Tuhan Anda harus mengatakan, saya tidak mau punya Tuhan yang mencederai nilai-nilai yang ada pada dirinya. Yang dicederai di mana yang dicederai Pak Agon? Katanya kita sepakat dia udah sempurna. Ya. Sejak dari awal. Ya. Yang namanya sempurna berarti tidak perlu melakukan sesuatu pergerakan lain kan? Biar aku kelihatan hebat, aku nggak begitu konsepnya. Ini sempurna namanya. Agungnya sempurna, kuasanya sempurna, keluhurannya sempurna. Pengertiannya bukan mencoreng kesempurnaan Tuhan, Pak Agon, bukan. Nah, ini nantinya akan ketemukan mana konsep Tuhan yang konsepnya abadi, terus berjalan sepanjang zaman, mana konsep yang kemudian diperbaiki oleh narasi kalian. Kalian yang kemudian menawarkan ke saya, Pak Angon, Tuhan kita ini di tengah jalan merubah dirinya loh. Anda nanti yang ngomong begitu. Sementara tapi Tuhan punya rancangan. Salah itu Pak Angon, bukan merubah dirinya. Lah kata jadi manusia, gimana sih? Ya itu rancangan Tuhan. Bukan. Sebentar. Bukan. Iya, rancangan itu berarti rancangan Tuhan udah diset sedemikian rupa, berarti dia tidak sempurna dari sejak dari awalnya. Dengar. Di sejak dari awal dan demikian adanya. Dengar Pak Angon, sebentar, Ya, saya potong dulu. Gimana? Bukan Tuhan yang merubah diri menjadi manusia, tetapi Tuhan yang datang ke anak manusia. Kalau manusia tetap manusia, daging tetap daging. Berarti Anda beda nih. Siapa itu Yesus? Yesus siapa di mata Anda? Yesus kalau bukan bersama firman tetap Yesus, tetapi Yesus kalau sudah bersama firman tetap Tuhan. Nah ini. Kenapa? Nah ini pertanyaannya di mana? Biar saya jelaskan. Kalau Musa begitu nggak konsepnya? Musa anak manusia nih. Ya. Ketika Musa menerima firman Tuhan, apakah dia jadi Tuhan juga? Enggak kan? Bukan, Musa tidak pernah didatangi oleh firman, tidak. Firman Anda udah diambil kok. Taurat itu oleh Anda diambil loh. Sebagai rujukan Anda, keimanan Anda. Firman tidak pernah datang ke Musa. Lah, gimana sih Anda ini? Oke, kalau itu saya ingatin lagi ya, bahwa sejak dari awal ke Adam dulu, Tuhan demikian adanya, sejak dari awal sempurna adanya, maka mengutusnya apa? Adam kan manusia pertama, kemudian punya anak pinak kan, kita sepakat dulu tuh, ya, anak pinak udah mulai, anaknya lagi punya anak, cucu punya anak lagi, terus sampai buyut Janggawali terus udah gudeg sekarang gitu kan, kalau orang Sunda bilang gitu tuh, ada keturunan, oke? Ini Tuhan ada dong. Sejak dari awal Tuhan itu ada, memantau dan melihat apa yang kita kerjakan ini kan atas izin, pengawasan dan rencana Dia. Pernah nggak Pak Agon baca ayat Alkitab dalam Injil? Gimana? Ini ngawur ini. Langsung masuk. Musa nggak pernah menerima firman tuh gimana jadinya? Nah, itu makanya. You paham nggak bahasa Indonesia? Paham nggak? Semua manusia di ini pernah mendengar firman. Paham nggak? Musa pernah nggak menerima firman? Pernah menerima firman, tetapi Musa tidak pernah didatangi oleh firman. Firman itu roh Allah. Ketika menerima firman itu berarti firman itu datang ke Musa. Nah, ini yang itu yang disebut nggak rasional pikirannya. Biar saya kasih jelas dulu kamu. Dalam kekristenan,
Kang, saya harus minum obat nih. Siapa lanjut dulu. Bentar Pak Angon, ya, biar saya dulu yang Siap, ngomong ya. siap, Dalam siap. dalam ayat kekristenan itu tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Semua pada mula-mulanya adalah firman. Jadi firman ini adalah Allah. Nah, ketika Yesus datang ke bumi, Allah berkata kepada manusia, dialah anak yang kupilih. Kepadanya lah aku berkenan. Dan dia adalah aku. Siapa yang minta naik? Ya itu kan. Yang minta naik, Enggak usah. Pak Islam tadi itu minta naik, Kang. Pak Islam kayaknya. Itu Oh, dalam iya. kitab Enggak. Injil kami begitu Pak. Jadi kalau Enggak usah kemana-mana gini. Udah gini saudaraku yang baik hati. Bahas dulu yang tadi itu biar kita nggak muter-muter Yang ya tadi kan. yang mana, coba? Kau bilang jadi hanyalah Yesus yang didatangi oleh firman, tidak ada orang lain. bukan didatangi. Tidak ada orang lain. Memang Yesus bersama dengan firman, bukan didatangi dong. Yesus bersama dengan firman. Itu aja. Iya. Yesus menerima firman tidak? Bukan menerima firman, Yesus bersama dengan firman. Iya, Yesus. Iya, saya tanya, Yesusmu ini menerima firman tidak? Yesus adalah firman. Berarti dia tidak menerima firman. Kalau dia dalam logikanya bahasa Indonesia, Hmm? dia tidak menerima bahwasanya dia adalah dia adalah dia. Firman. Yang saya tanya itu simpel loh, sederhana. Ya. Yesus ini menerima firman atau tidak? B. A menerima, B tidak terima. Gitu. Tidak. Yesus tidak menerima kok. Tidak Nah, menerima. berarti kurang baca Bible. Bukan kurang baca Bible, yang tidak paham bahwa Yesus adalah firman bersama dengan firman. Ya. Jadi berarti- tidak perlu lagi dia menerima bahwa Baik. Yesus sudah bersama firman. Nah, Anda punya Alkitab di situ? Ya, ada punya. Nah, buka Yohanes 17 nomor 8. Ya, coba Baca. baca. Ya, baca dari situ coba. Anda punya Alkitab, suruh saya baca, saya bantu Anda. Anda yang bilang Itu yang segala firman itu siapa ayat sih? itu ya, coba bacakan ayat itu. Segala firman yang telah engkau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Itu Yesus menerima firman, lalu dia sampaikan kepada mereka. Segala firman yang telah engkau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Yesus berkata nih, segala firman yang engkau ini adalah Bapa, ya kan? Yang berfirman kepada Yesus. Makanya Yesus berkata, itu tuh, segala firman yang telah engkau berikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Jadi, Yesus menerima firman tidak? Coba perbesar dulu ayatnya. Itu dia yang nggak bisa. Ini koma agak hebat. Nih. Tapi betul kata Pak Apologit. Saya bacakan ya. Segala firman telah engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi disampaikan kepada dia, disampaikan juga kepada mereka. Itu yang bilang begitu itu Yesus atau siapa? Ini kan perkataan Yesus. Yesus berkata nih, Kalau segala firman. Kalau baca dalil itu jangan satu ayat. Ya udah, maka Anda bacakan ayat Anda biar kami yang mendengar. Takutnya salah saya menyampaikan menyampaikan Anda. Coba Anda bacakan di kitab Anda. Anda punya Bible kan katanya di situ. Ya kan? Baca. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan Di kepadaku. luar saya ngambil Bible jauh. Jadi kalau kau memaksakan Yesus, Dulu dari tadi. kalau kau memaksakan Yesus tetap firman, berarti firman menerima firman dong. Nggak rasional. Coba baca. Nggak rasional. Coba dulu baca, buka dulu ayat Alkitab. Dengarkan Pak Juna. Yohanes berapa? Coba dulu. Ini Yohanes berapa? Yohanes 17 nomor 8. Yohanes Perkataan 17 ayat Yesus. 8, ya kan? Nah, Coba kamu bacalah. Yohanes 17 ayat 7-nya apa? Dari Astagfirullahaladzim.
kita bahas ini membuktikan Yesus itu menerima firman atau tidak. Gitu loh. Sekarang gini, Dengan Pak, bentar, Pak Apologet. nih saya baca. Kamu mau baca dari ayat berapa? Mau baca dari ayat berapa? Coba dulu ayat dari ini tadi Yohanes 17 ya? Iya. Ayat 8 kan? Coba baca dulu mulai dari ayat satunya. Yang menyampaikan. Kamu pikir ini gereja di khutbah? Ah, inilah orang kalau saya bilang keliru kalau kita hanya membahas satu ayat. nih. Saya akan baca dari ayat 1. Saya akan baca dari ayat 1, tetap kau akan tidak masuk di akalmu. Nih saya bacakan nih. Ya kan? Bapa telah tiba saatnya memuliakan anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula akan memberikan hidup yang kekal kepadanya. Semua yang telah engkau berikan kepadanya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, kena lagi kau di situ tuh. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, memuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya kan? Mereka itu milikmu dan engkau. Mereka itu milikmu, kata Yesus. Milik Tuhan. Engkau telah memberikan, ya kan, mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku, kata Yesus, itu berasal daripadamu Tuhan. Ya kan? Nah, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Yesus menerima firman, ya kan, dari Tuhan. Dan Yesus sampaikan kepada orang-orang yang diperintahkan Tuhan, yaitu kepada pengikutnya. Jadi baca dari ayat 1. Nah, langsung Ya. dulu baca ini dulu biar dia paham. Kalimat itu. Langsung kan lu bacakan. Sekarang Begini, menurut saya tidak akan, Oke. tidak akan nyambung. Kamu tidak akan nyambung kalau kamu tidak samakan persepsi. Sebentar, dulu. Pak Tak, saya sempurnakan kalimat ini. Tadi dihapus. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, utusan dia nerima firman. Utusan ini gimana sih kau bilang firman itu sendiri? Dah ya, capek saya pegang ini. Yuna Hotagalo, Terima kasih boleh Bang tambahkan Pak Angon. Iya. udah, Boleh saya tambahkan sedikit? silakan. Enggak, saya mau bukan tambahkan dulu, saya mau minta kesepakatan dulu tadi soal pernyataan dia mengatakan Yesus tidak menerima firman. Oke, begini. Klarifikasi dulu, Juna. Memang kalau dari dua persepsi ini, Sebentar Pata, saya tuh diskusi tidak suka kalau tidak ada klarifikasi dari orang yang sudah melontarkan bahwa Yesus tidak pernah menerima firman. Sekarang ketika ayatnya sudah ada, mengaku tidak Yesus menerima firman Minimal dari Bapa yang mengutus dia. Ya. Minta maaf dulu bahwa dia salah, keliru, dan dia akan mengikuti kitab yang dia miliki. Jangan bernarasi maunya dia, nggak boleh. Pak Tak akan kerepotan Anda kalau dia nggak minta maaf. Anda akan kerepotan juga mempertanggungjawabkan orang yang salah, terus Anda pertanggungjawab, nggak repot. Dia harus minta maaf dulu, maka Anda perbaiki nanti, Pak Tak. Udah, Juna, iya, gimana Jun? Ini Ya. kasihan nih saya. udah. Sekarang saya yang ngomong ya. ya silakan. Di situ ayat Alkitab tertulis bahwasanya Yesus mengeluarkan ucapan bahwasanya dia telah menerima firman. Beda dengan pernyataan sebelumnya. Terus? Sama aja itu nanti kalau Pak Angun bilang ke saya, Yesus berdoa kepada Bapa dan meminta kepada Bapa, kepada Tuhan, ya kan? Nah, itu menguatkan betul. Sebentar dulu Pak Angon, ya jangan dulu potong saya. Jadi di sebelah itu, di poin itu nanti Pak Angon tanya ke saya, kenapa Anda masih menganggap dia Tuhan? Biar saya jelaskan Pak Angon.
Enggak, ngaku dulu kok lari ke Tuhan lagi. Ngaku dulu bahwa pernyataanmu yang mengatakan Yesus tidak menerima firman salah, itu dulu. Nah, mau lanjut-lanjut nanti kamu ngeles-ngeles terus dari tadi. Ngaku dulu. Kasihan Pak Tak Tadi saya nanti. udah bilang, Pak Tak memperbaiki saya report. udah bilang ke kamu, Pak. Kamu tadi dengar nggak, Pak Apologet? Menyampaikan bahwa oke, saya tadi salah. Benar kata Alkitab, Yesus itu menerima firman. Pak Ang- Tadi pernyataan saya yang salah. Silakan ngaku dulu. Bentar, Pak Angon dengar nggak tadi saya ucap? Kalau Nggak dengar, ngaku dulu. Nggak dengar, ngaku dulu. Belajar ngaku gitu. Jadi manusia harus Untuk jujur. apa saya ngaku, Anda belum kasih saya ruang untuk menjelaskan. Bukan menjelaskan, mengaku baru kamu menjelaskan. Saya yang benar. Belum Kalau kamu tidak mengaku, maka tidak ada diskusi. Tidak ada yang mau mendengarkan pembohong. Siapa mendengarkan pembohong? aku kalau Itu saya perlu bisa dijelaskan menjelaskan. You paham nggak sih? Perlu dijelaskan karena kami tidak You mau jelaskan apa? Sedangkan dalilnya sudah menampar Anda bahwa Yesus mengaku menerima firman di sini. Mau bantah seperti apa? Makanya kasih saya ruang untuk menjelaskan. Biar Mau saya minta jelaskan. maaf. Oh dia mau minta maaf Pak Apologet. Silakan minta maaf. Oke, silakan. coba. Baiki. Tadi saya bilang ke Pak Angon, apabila Yesus tidak bersama dengan firman, maka Yesus hanyalah Yesus, bukan Tuhan. Kayak gitu kamu. Apa lagi dibahas? Dengar, Nanya ini loh, Yesus menerima firman kagak? Itu loh. Saya tanya lagi ulang, Yesus menerima firman kagak? kamu bisa diam dulu sebentar biar saya jelaskan nggak? Saya tanya, Yesus menerima firman kagak? Biar nanti kamu tahu arti saya bicara, biar kamu Oh, biar kamu tahu. jangan kayak tukang copet ketika ditanya, berada dengarkan ya. Kalau saya tanya kepada Anda, ya kan, Yesus itu menerima firman kagak? Sebagai orang yang pengikut Yesus, jawab dengan tegas. Ya, bentar, ya. Yesus menerima firman. Ya. Ya, Yesus tidak menerima firman. Sekarang saya tanya, Yesus menerima firman tidak? Bentar, biar saya tanya balik dulu kamu. Kalau kamu bertanya, Kamu belum menjawab. Saya akan menjawab setelah kau menjawab. Kau tanya, saya jawab. Ya. Saya tanya, Yesus menerima firman tidak? pertanyaanmu belum lengkap. Biar Saya tanya, Yesus menerima firman tidak di dalam Bible? lengkap, biar saya jelaskan. Jelas, dulu. dia bilang kamu tidak. bertanya Yesus itu sebagai Tuhan nggak ke saya? Kalau tidak, tidak. Kalau iya, iya. Kan simpel. Pilihannya ada dua. Satu tidak, B iya. Saya tanya, Yesus menerima firman tidak? Berarti Anda di sini bertanya hanya sebatas Yesus doang ya? Ya kan? Saya tanya, Yesus menerima firman atau tidak? Iya, kalau dalam Alkitab itu Enggak nanya itu. Saya tanya, Yesus menerima firman tidak? iya, kalau Anda bertanya Yesus iya menerima firman. Nah, begitu. Iya. Jujur. Jangan bilang dari tadi Yesus nggak nerima firman. Kalau gitu kan bagus. Kamu bisa diam dulu ya? Bisa diam dulu nggak? Biar saya jelaskan. Apa yang mau dijelaskan? Ya, bentar, diam dulu ya, jangan ada dulu yang bicara. Apabila Anda bertanya kepada saya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan menerima firman nggak? Ya, saya tanya, tidak. Tetapi kalau Anda bertanya, Yesus menerima firman? Ya, Yesus menerima firman. Yesus hanyalah Yesus kalau tidak bersama firman. Di mana Yesus sebagai Tuhan menerima firman? Di mana Yesus sebagai Tuhan menerima firman? Mana Yesus sebagai Tuhan? Kamu mau tahu nggak? Yesus ketika dunia mengajarkan Tuhan di langit dan Tuhan di bumi itu siapa? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Yesus ketika datang ke dunia memperkenalkan kepada murid-muridnya Tuhan di langit dan Tuhan di bumi itu siapa? Ya Allah. Ya sudah, berarti yang Tuhan siapa? Ya Tuhan Allah. Ya udah, kenapa kau mengatakan Yesus ketika menjadi Tuhan menerima firman, sedangkan Yesus tidak pernah mengajari murid-muridnya memperkenalkan dirinya adalah Tuhan di langit dan di bumi? Yesus sebaliknya mengajarkan kepada murid-muridnya dalam Matius 11 nomor 25, Tuhan di langit dan di bumi adalah Bapa. Kenapa kau memaksakan Yesus yang tidak pernah memperkenalkan dirinya dia adalah Tuhan, sedangkan Yesus yang memperkenalkan Tuhan di langit dan di bumi adalah Bapa, kau tidak tuhankan Bapa? Kenapa? Udah, cukup sampai situ. Boleh kita kasih pendapat? Gabung jurus lah kalian berdua. Udah cukup sampai situ. Kita ini pendengar kan? Kita pendengar memang akan bagaimana kalian sama-sama tidak punya arah kalau menurut saya sih.
Terus kamu yang punya arah, boleh saya dengarkan yang punya arah. Dulu firman itu apa, baru dibahas, gitu loh. Hologos. Kenapa? Apa itu firman? Hologos kan? Hologos itu artinya apa? Ya, Kamu mau adu-adu sama saya kan? Firman itu apa ya? Hologos. Hologos itu apa? AIU. hologos. Firman Kalau hologos itu apa yang ada dalam pemikiran Tuhan? Nggak ada pemikiran Tuhan di situ. Hologos itu adalah perkataan. Pada mulanya hologos. Hologos itu bersama-sama dengan theos. Hologos itu hologos. Artinya dari, bukan adalah. Diplesetkan oleh terjemahan LAI, jadi Yesus adalah firman, adalah Allah. Padahal firman dari Allah. Hologos. Artinya dari. Hologos artinya firman. Hologos itu dari theos, bukan adalah theos. Lalu kenapa Tuhan itu harus berfirman? Tuhan berfirman ketika menciptakan segala sesuatu, maka dia harus berkata-kata. Dengan perkataannya itulah menjadi suatu bentuk alam semesta, cakrawala, matahari, bulan, semua berasal daripada firman. Ketika Tuhan ingin menciptakan segala sesuatu, maka dia berkata-kata dulu, ya kan? Dari hasil perkataannya itu, maka menjadilah suatu bentuk yang dikatakan menjadi ciptaan. Alam semesta, bulan, matahari, Yesus. Ciptaan. Tujuan Tuhan berfirman itu untuk apa? Untuk menciptakan segala sesuatu. Untuk menciptakan segala sesuatu. Hanya itu. Banyak. Dan untuk menyampaikan pengajaran-pengajaran kepada utusannya agar seluruh manusia taat dan mengikuti ajaran yang benar. Ya. Lalu ketika kamu mendengarkan apa yang disampaikan dan itu satu kebenaran, apakah kamu tidak melaksanakan firman Tuhan? Apakah kau melaksanakan? Saya melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Saya katakan Tuhan itu Esa, bukan satu kesatuan tiga pribadi. Ya kan? Yesus mengatakan Tuhan itu tidak kelihatan. Yohanes 5 nomor 37. Saya katakan Tuhan itu tidak kelihatan. Laisa kamitslihi syai'un. Kenapa kau mengatakan Tuhan kelihatan? Jadi yang tidak mengikuti firman Tuhan kamu atau saya? Jadi begini, saya memang belum bisa menjabarkan ini karena saya bukan di tempat. Nah kalau begitu jangan bertanya. Tapi saya mau bertanya satu hal saya sama kamu. Menurut kamu Tuhan itu baik tidak? Tuhan itu baik. Segala yang Tuhan ciptakan baik tidak? Apa? Segala yang Tuhan. Segala ciptaan yang Allah ciptakan adalah baik. Nah, menurut kamu iblis diciptakan tidak? Iblis diciptakan. Iblis baik tidak? Iblis dulunya baik, taat, beriman kepada Allah, tapi karena dia sombong. Salah dari kamu. Salahnya di mana? Kalau diciptakan baik. Salahnya di mana? Nah, sekarang saya tanya sama Anda, Tuhan itu baik tidak? Baik. Tentara Romawi itu jahat tidak? Jahat. Berarti Tuhanmu tidak baik karena dia menciptakan manusia tidak baik. Makanya iya kan? yang salah. Ini yang salah. Kau yang salah. Saya balikan, kau bilang salah lagi. Makanya dengarkan baik-baik. Tuhan menciptakan manusia itu diberikan hak free will, diberikan akal, ya kan? Diberikan pikiran. Mereka diberikan keputusan memilih daripada apa yang mereka inginkan. Kelak dengan pilihan mereka akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka pilih. Jadi ketika ada manusia yang jahat, manusia yang baik, ya kan? Kalau ada manusia yang bebal, pembunuh, itu bukan berarti Tuhan jahat. Tapi dia memilih jalannya sendiri karena dia sudah diberikan akal, diberikan pikiran. Kalau dia memilih jalan yang jelek, berarti itu adalah urusan dia. Itu adalah keputusan dia, bukan Tuhan yang tidak baik. Sekarang saya tanya, di Indonesia ini banyak kasus begal, banyak kasus narkoba. Apakah Tuhan tidak baik? Tuhan tetap baik. Ya makanya itu. Lalu kenapa kau mengalihkan kepada iblis? Tuhan menciptakan iblis. Ketika iblis itu memilih jalan yang tidak benar, maka dia menjadi terkutuk. Bukan berarti Tuhan itu tidak baik.
Tapi iblisnya yang tidak baik. Gitu loh. Penjelasan, jadi susah. Kamu 1 Korintus 4 nomor 10 kok bebal ngajarin orang. Kan tidak menciptakan iblis. Nah, Karena Tuhan saya tanya, di dalam kekristenan, iblis itu berasal dari kalangan apa? Malaikat kan? Dalam Biblemu Keluaran 26. yang Iblis itu, dengar. Yang diciptakan itu malaikat. Tapi karena malaikat ini diciptakan, lalu dia menjadi apa? Iblis kan? sifat buruknya dia itu yang menjadi iblis yang dikatakan. Nah, berarti dia ciptaan. Tetap dia ciptaan. Ya, Malaikat itu dulu diciptakan Tuhan, kemudian beralih menjadi iblis. iblis Statusnya iblis ini tetap kodratnya adalah ciptaan Tuhan. kamu tidak mampu Ya. menggambarkan itu seperti apa, tapi Iblis dalam Kristen itu diciptakan tidak? tidak. Nah, berarti Tuhanmu punya saingan. Tuhan menciptakan malaikat. Iya, saya tanya iblis. Itu yang dibilang free will. Yang kamu bilang free will, mau cari yang jahat, mau cari yang baik. Tuhan sudah menciptakan yang bagus. Dengarkan. Saya gambarkan ke kamu dengar. Kamu nggak paham bahasa Indonesia. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Hei, bukan berarti ketika merubah karakter daripada sifat sesuatu, maka status ciptaannya hilang. Malaikat pertama diciptakan mulia dalam kekristenan kan? Kemudian dia berubah karakter sifatnya menjadi jelek, iblis. Lalu dikatakan tidak ciptaan. Berarti berapa banyak di dunia ini manusia yang melakukan kerusakan, pembunuhan, berzina. Berarti mereka bukan ciptaan daripada Tuhan. Padahal kodratnya mereka adalah ciptaan Tuhan. Jadi jangan kau sandarkan patokan standar ketika karakternya sifatnya berubah menjadi jahat, maka mereka bukan bagian daripada ciptaan Tuhan. Ngawur namanya itu. Iblis tetap ciptaan Tuhan. Mau kau katakan dalam versi Kristen bahwa dia awalnya malaikat. Tuhan menciptakan malaikat karena dia memiliki karakter sifat yang jelek, berubah menjadi iblis. Statusnya tetap dia ciptaan. Itu baru disebut dengan rasional. Makanya Yesus berkata dalam Matius 22 ayat 37, tak, gunakanlah akalmu. Iman itu jangan dulu digunakan tuh, akal dulu pakai, akal dulu pakai. Masa ketika orang memiliki sifat karakter yang berubah, maka dia dikatakan bukan ciptaan Tuhan. Kau lihat penjatuh narkoba sana. Kau lihat tukang begal, pembunuh bayaran. Ketika mereka menjadi jahat, berarti mereka bukan ciptaan Tuhan. Begitu kan? Sama halnya dengan malaikat yang tadinya diciptakan dalam kekristenan yang baik, kemudian karena dia memiliki karakter yang jelek, kembali menjadi iblis, lalu kau katakan bukan ciptaan Tuhan. Ngawur nggak itu? Statusnya tetap ciptaan Tuhan. Jadi analogimu salah, tidak beres analogimu. Kodrat daripada status malaikat yang menjadi iblis itu tetap ciptaan. Walaupun dia berubah menjadi karakter yang jelek, karakter yang bejat, karakter yang busuk, tetap statusnya adalah ciptaan. Karena awalnya dia menjadi malaikat, Tuhan yang menciptakan dia, karena dia memiliki karakter yang jelek, berubah menjadi iblis, statusnya tetap ciptaan Tuhan. Tapi kalau kau memaksakan bahwa ketika dia berubah menjadi iblis, dia bukan ciptaan Tuhan. Berapa banyak manusia di dunia ini yang bukan ciptaan Tuhan? Karena banyak karakter yang jelek. Awalnya diciptakan baik, kemudian memiliki sifat yang jelek, jadi preman, pembunuh bayaran, tukang narkoba. Mereka bukan ciptaan Tuhan dong. Logikanya kan seperti itu. Jadi berbicara itu, sebelum berbicara, dahulukan dulu akal. Kalau akal sudah lurus, baru lisan mengatakan apa yang dipikirkan oleh akal. Jangan mulut dulu berbicara, akal belum start. Masih loading. Ya gitu kan? Lanjut Pak Acung. Gini lah tadi itu Kang. Dia mengatakan Tuhan maha baik, iya. Pernyataan itu bagus lah itu. Tapi kenapa Anda mengkhianati apa yang Anda pertanyakan itu? Ketika Anda kemudian menarasikan kepada iblis, ingat, manusia, bersama Pak Apalagi mengatakan, manusia pun pada akhirnya ada realitas mereka yang berbuat jahat. Apakah manusia yang jahat bukan ciptaan Tuhan? Terus Anda mempersalahkan Tuhan itu ketika manusia berbuat jahat? Ya tidak. Ini konsep tetap ada milik Tuhan. Baik buruk itu milik dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan tidak terintervensi oleh baik buruk jahat. Tidak. Konsep ketika Anda menawarkan kepada kami Tuhan datang dari surga itu tidak masuk akal. Bagaimana pemilik baik buruk surga neraka kok keluar dari salah satu? Itu pun nggak benar. Kami ketolak ketika konsep datang dari kalian bahwa Tuhan datang dari surga, konsep yang sangat tidak masuk akal. Berkali-kali saya katakan nilai keadilan Tuhan yang harus dipertanyakan oleh kalian.
Tuhan maha baik, iya ketika baik maka otomatis kita dikasih pilihan, ujian dari Tuhan. Mau kemana, ngikutin iblis apa ngikutin malaikat? Malaikat cenderung taat patuh tunduk kepada Tuhannya, iblis cenderung membangkang, mengkhianati atau sombong karenanya. Manusia itu begitu. Anda ini masih mau jadi apa? Cenderung kepada ketaatan kepatuhan kepada Tuhan atau mengingkari membangkangnya? Anda tahu cerita tapi Anda nggak tahu amal, nggak tahu praktek. Anda tahu bahwa ada iblis di zaman masa lampau yang yang berdurhaka kepada Tuhan. Keengganan dia untuk tunduk patuh kepada perintah Tuhan. Anda tahu iblislah yang menggoda Adam. Anda tahu itu tentang makanan, tapi Anda hari pelaku daripada kehendak iblis itu sendiri. Bukankah Anda hari yang mengatakan semua itu halal, nggak ada yang haram? Sementara zaman dulu Adam tergelincir gara-gara ada yang diharamkan oleh Tuhan tidak diperhatikan karena iblis. Artinya konsep taat, konsep taubat di dalam kehidupan benar itu atau kehidupan dunia itu benar, berlaku sepanjang zaman. Di antara kita ada iblis, di antara kita ada hawa nafsu yang membisikkan ke diri kita untuk apa? Untuk mengkhianati ketetapan Tuhan. Begitu tak? Jadi saya nggak mau Anda terjebak dengan kalimat-kalimat yang justru Anda sendiri merasa bingung dengan kalimat itu. Ketika Anda mengatakan iblis bukan kehendak Tuhan, maka manusia yang jahat bukan kehendak Tuhan, kan itu jadinya. Anda terjebak dengan pernyataan Anda sendiri, Anda terjebak dengan otak Anda sendiri. Maka akal budi itu yang harus Anda pertaruhkan dalam obrolan kami. Malu Anda dipermalukan oleh Pak Apologet. Dalil-dalil yang sampaikan, dalil-dalil yang tidak menabrak akal budi kalian. Ya, tadi Juna, kita kembali ke Juna. Juna memiliki pernyataan bahwa dia sendiri yang menerima firman, ternyata dijelaskan oleh ayatnya. Alih-alih bukan meminta maaf atas pernyataan keliru Anda malah mempertontonkan Stop dulu Pak Angon, stop. Nggak bagus nggak begitu. Anda Biar harus minta saya maaf dulu yang kan. bicara. Stop dulu Pak Angon. Kita kembali ke tak justru karena kamu tadi berkata-kata yang tidak konsisten antara pernyataan kitab Anda dengan pernyataan Anda. Saya harapkan Anda minta maaf dulu sehingga si tak masuk itu jangan melarikan yang sedang kita bahas, Jun. Iya. Apalagi baiklah Pak Apologet. Dia mengatakan bahwa Musa, saya ngomong bahwa Musa mendapat firman, Anda mengatakan tidak. Maka Anda mengatakan Yesus bukanlah penerima. Di ayat tadi jelas tadi dikatakan oleh Pak Apologet. Segala firman telah kau sampaikan dan aku terima dan aku telah sampaikan juga. Artinya dia menerima. Kok Anda mengatakan Yesus tidak menerima firman? Ini sesuatu yang bertabrakan antara Anda dengan apa yang Anda miliki. Bagaimana seorang berkata-kata tidak sesuai dengan udah bisa jelasin nggak? Saya udah bisa jelasin. Oke. Pak Apologet masuk lagi. Kang Dito, ini Kang Dito juga ada. Silakan kalian masuk. Oke. Mau jelasin? Iya jelasin lah. Kami dengar jelasin. Biar saya jelasin dulu. Yesus adalah Yesus ketika tidak bersama Yang kita firman. kemana semua? Yesus adalah Tuhan ketika bersama Pasien saya kemana firman. yang satu pasien saya? Kang Apologet. Kabur dia, kabur. Waduh, Kabur pusing. Kita hilang gara-gara saya lagi ke Juna. Jun, bagus lah Jun. Yesus itu adalah manusia. Ya. Jadi Allah itu roh, tidak mempunyai wujud. Ketika roh datang kepada Yesus, ya dia Tuhan. Roh apa yang datang kepada Yesus? Ya firman, ketika Yesus bersama firman, ya dia Tuhan. Nih, saya kasih tahu kamu dalilnya ya. Manusia. Brother, firman itu bukanlah hanya datang kepada Yesus. Elia pun didatangi oleh firman dalam goa. Kalau Anda buka dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9, makanya saya bilang kamu belajar Bible. Karena kamu sedang ditampar oleh Bible. Kemudian firman Tuhan turun kepadanya. Ya kan? Apakah yang kamu lakukan di sini, hai Elia? Maka di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa, lalu bermalam di dalamnya. Firman Tuhan datang ke Elia. Apakah Elia adalah Tuhan? Tentu tidak. Jadi segala para nabi itu menerima firman dan firman datang kepada mereka. Itu juga disebutkan dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 38. Musa juga didatangi oleh firman dan dia menerima firman untuk disampaikan kepada Bani Israel. Jadi kalau sosok yang menerima firman, yang didatangi oleh firman, dia bukan Tuhan. Yang Tuhan itu yang berfirman. Tuhan itu yang berfirman. Mana ada Tuhan tidak mampu berfirman. Yesus itu statusnya apa di dunia? Menerima perintah. Yohanes 12 nomor 49. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku.
Dialah yang memerintahkan aku. Yesus itu hanya sebagai penerima perintah dari Tuhan. Yang memerintahkan adalah Tuhan. Harusnya yang dituhankan adalah yang memberi perintah, bukan yang menerima perintah. Rasional nggak? Rasional nggak kalau ada orang mentuhankan sosok yang menerima perintah daripada sosok yang memberikan perintah? Itu rasional tidak? Terdiam. Rasional tidak? Ya, udah. Biar saya dulu yang bicara. Bicara lagi. Pas yang Anda bilang. Tuhan itu memberi perintah, bukan menerima perintah. Ya. Yesus beri perintah gimana? Yesus menerima perintah. Yohanes 12 nomor 49, Yesus menerima perintah, bukan memberi perintah. Ngawur ini. Maksud saya Tuhan itu memberi perintah, bukan menerima perintah. Tuhan memberi perintah kepada siapa? Bentar, itu pertanyaan Anda kan? Iya, Tuhan kepada siapa? Tuhan memberi perintah kepada siapa? Pertanyaan Anda, Tuhan itu memberi perintah, bukan diperintah. Iya kan? Pertanyaan saya, Tuhan memberi perintah kepada siapa? Tidak nyambung saya bicara sama Pada Yesus, Paman. Nah, orang nggak jujur nih orang nih. Kang Dito ada tampar-tampar nggak di situ? Menjadi pasien itu ya nurut biar sembuh. Jangan jadi pasien nggak nurut, nggak sembuh-sembuh nanti. Orang kalau pergi ke dokter ya harus nurut gitu loh, biar sembuh. Ya kan? Dikasih resep sama dokter, minumnya sehari 3 kali. Kalau nggak nurut nggak sembuh. Apalagi yang ditunjukkan? Oh, surat Paulus. Bacakan kepada saya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kau tahu itu suratnya siapa? Kau tahu itu yang kau bacakan tuh suratnya siapa? Perkataannya siapa? Roma itu surat siapa? Perkataan siapa? Tahu tidak? Paulus kan? Surat Paulus kan? Iya, rasulnya rasul siapa? Paulus kan? Kau tahu tidak? Surat-surat Rasul Paulus itu adalah karangan dia sendiri yang bukan berasal dari firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang kukatakan ini bukanlah berasal dari firman Tuhan, melainkan dari perkataan orang yang bodoh. Sesuatu yang bukan dari firman Tuhan kau percaya, sedangkan sesuatu yang berasal dari firman Tuhan kau tidak percaya. Surat Paulus yang kau gunakan Roma itu berasal daripada catatan Paulus. Semua surat Paulus itu bukan berasal dari firman Tuhan, melainkan daripada karya dia sendiri, perkataan dia sendiri mengaku. Dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang kukatakan ini bukanlah berasal dari firman Tuhan, melainkan dari perkataan orang yang bodoh. Jadi kau sedang mempercayai perkataan daripada orang yang bodoh, bukan dari firman Tuhan. Yesus sendiri sudah berkata, dia itu hanyalah utusan Tuhan. Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku. Matius 12 nomor 15, Yesus adalah hamba Tuhan. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Yohanes 13 nomor 16, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada Tuhannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Bagaimana kau jadikan seorang hamba, seorang utusan, ya kan, adalah Tuhan. Lalu kau mengutip dengan surat Paulus untuk menguatkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Padahal kau baru bacakan tadi Roma, bahwa yang membangkitkan Yesus di antara orang mati adalah Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan, kenapa dia tidak mampu membangkitkan dirinya sendiri? Bukan hanya dalam Roma, Kisah Para Rasul 4 ayat 10, yang membangkitkan Yesus di antara mati adalah Allah. Yang jadi pertanyaannya begini, brother. Kalau Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Kalau Yesus adalah Sang Pencipta, jelas dia mampu melakukan apa-apa atas kehendaknya. Jelas dia mampu bangkit sendiri. Jelas dia mampu menciptakan segala sesuatu. Jelas dia tidak memiliki kelemahan. Kau buka dalam Ibrani 5 ayat 7. Kalau kau mau pakai surat-surat Paulus, saya bantah pakai surat Paulus. Kau baca Ibrani 5 nomor 7. Siapa yang berdoa sampai menangis, meminta keselamatan kepada Tuhan? Tuhan apa yang meminta berdoa sambil menangis kepada Tuhan? Baca Ibrani 5 nomor 7.
Coba kau baca Ibrani 5 nomor 7, klik di situ. Ibrani 5 ayat 7. Saya bantah pakai surat Paulus. Biar kau tahu, yang kau tuhankan ini kenapa berdoa sambil menangis kepada Tuhan. Lari-lari ke surat Paulus. Saya kaget ya, lagi tidur-tidur enak. Ini Oten udah ada di atas, ngawur-ngawur lagi ngomongnya. Jun, masih hidup Jun. Ini ada Kang Dito loh. Ada Iya, ban dia serep, bawa banyak ban itu serep saya berarti nih. dia itu pengikut Paulus, sudah gitu aja. Kenapa dia nggak bilang itu yang sebab Kristus mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Oh, Tuhanmu jadi-jadian tuh. Harusnya ada Karena efek sengaja tampar, Bang. kalau lihat. Satu ngajak dia untuk melihat Tuhan dari awal dulu. Nah ini kelihatan Pak Juna. Artinya Tuhan kita kemudian diceritakan berbeda. Dan akhirnya Anda harus mengakui Tuhan Anda yang sedang dipertontonkan kepada kami, Tuhan yang palsu, Tuhan yang tidak tepat. Tuhan yang penuh dengan kedongeng-dongeng. Tuhan yang penuh kecacatan. Yang lemah, lesi, letih, lesu. Ya, artinya itu bukan Tuhan. Maka saya mengajak, kembalikan Tuhan Anda kepada Tuhan yang semestinya. Kesempurnaan Tuhan udah sejak awal ada, demikian adanya, sempurna sejak dari awal. Tinggalkan kitab suci yang menjelaskan Tuhan berproses, Tuhan datang kemudian waktu, Tuhan kemudian memperbaiki citra dia. Itu nggak boleh demikian. Tuhan itu harus demikian aja sejak dari awal adanya dia, sekarang dan yang akan datang. Dan Tuhan tidak pernah mati. Maka kalau dia tidak pernah mati, maka dia pun tidak pernah bisa Tuhan dikatakan dia kami memulai adalah hidupnya. Allah. Sebentar dulu, dengar dulu saya ngomong. Tuhan kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Udah. Kalau Tuhan kamu adalah Saya Allah, ngomong kitab dulu. suci Udah. kami yang mengatakan demikian. Sebentar, Tuhan saya nggak kami mau nanti adalah ada terjebak Allah. dalam kalimat Anda. Sebentar Kang Juna. Kalau Ya. Anda mengatakan Tuhan kami adalah Allah, itu tidak ada di kitab Anda. Justru saya akan mengatakan, ketika saya mengatakan Tuhan tadi yang maha agung, maha mulia, maha tinggi, maha segala sumber ini, kami menyebut dirinya dengan Allah. Quran menyatakan demikian. Anda jangan menggunakan kata itu kalau ternyata di kitab Anda nggak ada kata Allah. Allah menjadi hak paten bagi kami bahwa Tuhan alam semesta ini dia memperkenalkan diri kepada kami dengan menyebut nama Allah. Jangan sekali-kali kamu pakai kalau Buka ternyata di Kejadian kitab 1 Anda tidak ada ayat 1. pernyataan. Buka Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 nanti ketampar lagi di situ. Kami adalah Lagi Allah. loh. Allah itu nama. Nanti ketampar lagi di situ. Kejadian 1 ayat 1 kamu baca sampai ayat 2 coba. Bukan Saya siapkan Kang. Apa Ya. Kejadian 1 ayat 1 ya? Tuhan kami adalah Allah. Allah itu adalah Bapa. Bunuh diri kau. Ya. Bacakan. Iya. Baca Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Diri. Jadi kalau kau lari ke Nggak usah Kejadian. baca. Ya, kenapa Tuhanmu jadi Allah? Tadi Yesus, kok tiba-tiba berubah lagi? Enggak, karena kan Jadi berubah dengar kenapa? dulu saya. Dari tadi udah saya bilang, tapi kamu nggak paham. Apa? Mau bilang apa? Tuhan umat Kristen adalah Allah. Tuhan Injil adalah Allah. Tuhan Injil, Berarti bukan Yesus. Allah. Bukan Yesus ya? Allah itu adalah Bapa. Bukan Yesus. Takdir, jangan dulu sangkal saya bicara. Ntar itu dibacakan. Ntar mau Pangon mau baca tuh. Pangon mau baca tuh. Ayat 1 sampai 2 Pangon baca. John, begini kalimatnya John. Betul Pak Apologet. Gini kalimatnya. Allah pencipta langit dan bumi serta isinya. Di kitab Anda kata Allah ya. Tapi saya nanti mungkin Kang Dito harus membawa dasar kalimatnya nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita. Aduh, sebentar lupa saya. Enggak. Ya. Kosong gelap gulita menutup samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Stop Berfirman di situ. Allah. Stop di situ. Ya, sampai sana ya. Udah, tuh begitu. Tuhan menciptakan bumi. Nih, saya mau uji akal Anda. Kang Dito kenapa mental naikkan beliau? Saya mau uji akal Anda ya. Kasih saya ruang untuk bicara. Iya, sebentar. Udah menyangkal terus. Kamu kan larikan ke kejadian. Bicara, kasih dulu. Sebentar. Jelaskan dari tadi. Sebentar. Pak Amon tadi sudah membacakan. Tadi bicara Iya. sama saya. Pak Amon tadi sudah membacakan ayat tadi. Dengarkan baik-baik. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Belum berbentuk. Dalam keadaan kosong. Gelap gulita.
Roh Allah melayang-layang di atas air. Pertanyaannya, air ini dari mana? Bumi masih kosong, belum berbentuk. Dari mana air? Repot kan lo? Air dari mana? Sudah saya bilang ketampar lagi, ngelawan nih. Ambigu kan? Tuhan menciptakan langit belum berbentuk. Beresin dulu satu-satu. Ya kamu yang larikan ke Kejadian. Kamu kan bilang Kejadian 1 ayat 1 dibacakan sama Pak Angon. Tuhan menciptakan langit belum berbentuk, berarti belum jadi. Dalam keadaan kosong, berarti belum ada apa-apa. Roh Allah melayang-layang di atas air. Air dari mana? Bumi masih kosong. Bumi belum berbentuk. Air dari mana itu? Air. Air nempel di mana tuh? Wadahnya apa? Nempel di mana? Kacau. Jun, kita pula yang bermasalah itu. Ketika kita benar bermasalah, setiap masalah yang Anda sampaikan ternyata pada akhirnya menciptakan masalah baru, tinggalkan kitab yang menjadikan Anda seperti orang bego begini. Belajar ke Islam, Jun, serius. Islam Quran menjelaskan tidak demikian, tidak acak adul. Kami bertanggung jawab ketika ada kalimat di dalam Quran itu sesuai sejalan dengan akal otak kita. Ketika Anda mempertaruhkan keimanan Anda kepada suatu kitab yang justru kitab dibikin dari sesuatu, nemu di jalan, nyomot, ya, berupa kertas-kertas ditemukan, itu suatu yang tidak akan bisa mempertanggungjawabkan nilai-nilainya ke depannya. Bersandar kalian kepada tiang yang tidak punya akal. Saya belum dikasih kena angin ruang untuk bicara. Gimana saya ini? Aduh. Ya kamu bicara muter-muter, lari ke sana, lari ke sini, lari Ibrani, lari Roma, lari Kejadian, ntar lari lagi kemana? Nah, lari lagi dah. Silakan jelaskan. Tadi lu udah Iya. Saya diam bicara ya. sama saya, Tuhan lu Allah atau Yesus kan gitu tadi. Sekarang kenapa Roh Allah melayang-layang di atas air? Belum selesai satu-satu. Kau yang larikan ke sana, bukan saya. Kan Kejadian tadi bilang bahwasanya Tuhan kami itu Yesus. Kan kau bilang Kejadian 1 ayat 1. Saya ikutin aja. Kan? Biar saya dia bukain tahu loh. bahwa kami punya Allah, Tuhan. Jadi Tuhanmu bukan Yesus. Tuhan, sebentar, udah saya ngomong. Oke. Tuhan umat penganut Injil adalah Allah. Ya. Allah. Nah, lo. Allah itu berupa roh. Berupa roh. Yesus itu hanyalah Yesus. Apabila Yesus tidak di dalam firman. Lah, karena Yesus berada di dalam firman, makanya Yesus disebut Tuhan. Tuhan itu adalah Allah. Di mana dalilnya? Allah ada di dalam Yesus, makanya disebut Yesus adalah Tuhan. Baca. Allah berada dalam diri Yesus. Pak Anon buka Yohanes 5 nomor 26. Ini ngaur lagi dia. Nomor 26. Nih, kita buktikan apakah Allah berada dalam tubuh Yesus? Kita buktikan ya. Yohanes 5 nomor 26. Jadi jangan asal asumsi. Buka Yohanes 5 ayat 26. Coba. Baca. Bentar, saya persiapkan apa? Satu bela kepada kamu loh, Kang. Antum harus ngasih bonus ke saya nih. Masya Allah. Bacain sendiri deh. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya kepada anak. Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, lo ketampol. Katanya dalam tubuhnya Yesus. Sendiri-sendiri itu. Itu sendiri-sendiri. Punya otak ini kamu dapat narasi awal itu kamu. Apa? Itu sendiri-sendiri itu. Kau katakan. Bacain lagi. Baca lagi, bangun biar dia dengar. Yohanes 5:26 berbunyi, sebab sama seperti Bapa. Jelas lah. Lah kamu itu mengkhianati apa yang pernyataan kamu loh, Kang. Ini bukan Quran ini. Iman kamu di sini dipertaruhkan. Iman kamu dipertaruh di ayat ini. Pernyataan kamu tadi awal nabrak ayat ini. Lu terus mau kemana? Lu berpedoman kemana kalimatmu itu? Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Masing-masing punya kehidupan.
Lu bernarasi bahwa anak itu dari dua. Gimana ceritanya kau? Kau bilang dalam tubuh Yesus ada Allah. Itu sendiri-sendiri dalam tubuh masing-masing. Ngawur lu. Gila lu, Ndro. Ngopi dulu, Ndro. Iya, Bro. Saya malu bertemu dengan kamu, ya, John. Nah, Sudah saya bodoh, bilang kau. John, lo. Sok, kamu buka Oke, sendiri deh. baca. Saya tutup, yuk. Siap, makasih Pak Angun. Baca. Kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana yang diajarkan oleh Bapakku. Ini blunder mulu. Kau tahu nggak bahasa Indonesia? Sebab nih, kalau aku bacakan ulang ya. Dia berkata, barang siapa yang mengaku, ya kan nih, apabila kamu mengaku dan meninggikan anak manusia, ya kan, kamu tahu bahwa akulah dia, anak manusia. Maksudnya Yesus mengatakan akulah dia, bahwa dia itu adalah manusia. Akulah Yesus itu anak manusia yang tidak berkata-kata atas kehendakku sendiri, melainkan Bapa yang mengutus aku, yang memerintahkan aku. Akulah dia di situ, bukan kepada Tuhan. Baca Indonesianya baik-baik. Ngawur lagi. Dir mulu. Kalau kacau ini, kacau. Salah lagi tuh. Akulah dia. Ketika saya datang ke rumahnya Juna, ketika ada teman saya, ketika saya datang ke rumahnya Juna ini nggak kenal saya. Lalu Juna mengatakan kepada saya, tadi saya mendengar kabar katanya apologet ingin datang ke rumah saya. Lalu saya jawab, akulah dia. Merujuk kepada saya. Akulah dia. Berarti merujuk kepada siapa? Apologet muda kan? Karena saya diberikan kabar bahwa diperintahkan untuk datang ke rumah Juna, dan Juna diberikan kabar oleh orang, kelak nanti ada apologet muda datang ke rumah Anda. Karena Anda belum pernah melihat wajah saya, belum pernah melihat saya, belum pernah bertemu dengan saya. Maka saya datang ke Pak Juna. Pak Juna mengatakan, tadi saya terima telepon bahwa akan ada seseorang yang datang ke rumah saya namanya apologet muda. Saya jawab, akulah dia. Rasional gitu loh. Begitu cara belajar Juna. Bukan merujuk akulah dia berarti Yesus adalah Bapa. Jadi nanti dalil ambigu semua. Jadi belajar bahasa Indonesia dulu, Pak Juna. Kamu selama ini udah salah mentuhankan itu. Udah pendek buka data salah lagi. Siapa yang taping tuh? Jadi gini, saya izin ya Pak Apologet ya. Lanjut lagi. Sejak dari awal kami mengajak untuk bersepakat. Inilah kesepakatan yang kemudian dibukakan oleh Tuhan kita kan. Ternyata Anda mengambil Tuhan yang tidak tepat. Anda punya konsep yang mana konsep ini tidak sesuai dengan akal pikiran logika awal kita ini. Tinggalkan itu. Ya, ketika sumber yang Anda sampaikan kepada kami penuh dengan distorsi, penuh dengan pertentangan di dalam akal dan otak Anda dengan apa yang tulis, inilah sesuatu yang membahayakan diri Anda. Maka izinkan kami umat Islam yang oleh Anda dituduh kami datang abad ke-7, Rasulullah diciptakan oleh atau dihendaki oleh untuk ada menjadi pembaharu atas kehidupan ini, izinkan diperhatikan dengan baik-baik. Berkenan dengan Allah. Allah di dalam Islam sejak dari mulai demikian adanya. Kami tidak pernah punya konsep buat Tuhan memperbaiki dirinya. Tidak, karena dia udah baik, udah sempurna. Ketika konsep yang ditawarkan kepada kami bahwa Allah itu demikian sempurna, maka dia menyempurnakan alam ini dengan cara apa? Sejak dari awal dia mengutus makhluk terbaiknya. Manusia dari jenis manusia yang kemudian kita kenal dengan nama istilah Nabi atau Rasul. Jadi Rasul-Rasul Allah lah yang ditugaskan oleh Allah untuk memperbaiki cara berpikir paradigma kita dalam memperkenalkan Tuhan memperkenalkan tentang dirinya. Konsep itu tetap berjalan abadi. Gitu loh, Juna. Jadi ketika saya katakan bahwa Tuhan sempurna sejak dari awal, maka ketika ada konsep bahwa dia datang menyerupai manusia, ini yang tidak benar. Ketika Tuhan masuk ke dalam pribadi seseorang, ini yang tidak benar. Jangan Tuhan biarkan itu, manusia tadi adalah diri manusia sendiri yang telah dicelup oleh Tuhan dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikannya. Maka ketika Anda melihat kami umat muslim, melihat Rasul kami, tidak bedanya kami melihat Nabi kami, Nabi Isa atau Yesus.
Kami tidak salah melihat, tidak beda melihat Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Makhluk Tuhan, pilihan Tuhan yang datang kepada manusia yang baik pada masanya. Kan kita dari awal begitu kita bicara. Anda datang memperagakan Pak Aman, beginilah tugas Tuhan kita ini. Dia datang menjadi ini, menjadi firman segala macam. Apakah piramid itu nggak ada sebelum Yesus itu ada? Kan ada. Bukankah alam ini ada karena firman? Seperti yang oleh Pak Apologet tadi, bumi langit karena firman, manusia ada juga karena firman. Ketika dia mengatakan kun, maka payakun. Kehendak dia begitu nyata loh. Kok Anda malah beralih-alih kepada sesuatu yang justru menabrak otak logika Anda sendiri? Sesuatu yang tidak bersumber kepada kebaikan, maka tunggulah kehancurannya. Kebohongan pertama akan menciptakan kebohongan berikutnya. Kekeliruan pertama akan menciptakan kekeliruan berikutnya. Rasa kasih sayang kepada Anda, kepada Juna, saya nih Kang Apologet, siapapun di bawah, cinta kepada, maka kami mengarahkan kepada untuk kemudian bertuhan dengan benar. Apa sih sulitnya Anda menerima Tuhan Allah? Tuh Anda juga diperintah untuk baik kepada Anda. Nggak boleh mabuk, nggak boleh judi, nggak boleh zina, nggak boleh membunuh, nggak boleh bersaksi palsu, nggak boleh berbohong, nggak boleh mengada-ada sesuatu yang tertulis. Kan nggak salah dengan itu. Berbuat baik kepada orang tua, hormat kepada orang yang lebih tua, sayang kepada yang muda. Apa yang salah dengan itu? Tambah lagi, kamu harus sujud kepada Dia yang Maha Agung, bukan kepada Muhammad loh. Jangan sekali-kali Anda mengatakan bahwa kami di sini untuk kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad udah nggak ada di antara kita, tapi kami tetap terhubung dengan Tuhan alam semesta ini. Dengan apa? Dengan ruku, sujud, taat tutur kepada Dia. Apa yang Anda bawa? Udah, lanjut lagi Pak Apologet. Ini dia bawa data lagi, semoga nggak blunder lagi nih. Bacakan. Nah, dihapus lagi. Baca. Nggak apa-apa baca. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu cepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Wis, cakep ini. Pak Apologet, mainkan. Nah, inilah orang umat terjemahan. Jadi kalau baca ayat itu, kalau terjadi kesalahan dari terjemahan, kembali kepada original text, ya kan? Original teksnya mengatakan apa? Suponeo ego ho, tidak kalos kai ho, kurios kai kalos lego eimi. Kurios. Apa itu kurios? Tuhan. Bukan Tuhan. Tuhan itu dalam bahasa Yunani theos. Dalam bahasa Inggris God namanya. Sedangkan kau menggunakan terjemahan. Terjemahan mengatakan Tuhan karena salah. Diplesetkan oleh LAI. Ketika terjemahan menjadi kesalahan, kembali kepada bahasa Yunaninya, original text. Original text mengatakan suponeo ego ho didas kalos kai ho kurios. Kurios itu artinya Tuan. Ya kan? Tuan Apologet Muda, Tuan Angon, Tuan Presiden, Tuan Wijaksono, ya kan? Tuan Palopo, Tuan Inspirasi. Disematkan kepada manusia. Tuhan adalah sesembahan. Tuan artinya gelar kepada penguasa, jabatan yang diberikan kepada raja, orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan yang tinggi. Itu penghormatan kepada orang-orang yang dihargai. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan. Itu kesalahan terjemahan Yohanes 13 nomor 13 kan? Sama halnya dengan Lukas 2 ayat 11. Telah lahir Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Bukan Tuhan lagi tuh, Tuhan. Kurios. Jadi salah. Ya kan? Karena Yesus sudah memperkenalkan Tuhannya siapa? Ya kan? Yaitu Bapa. Kalau dalil yang membenarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, ya kan? Harusnya Yesus ini tidak memiliki kelemahan. Anda buka dalam Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas kehendakku sendiri. Jadi tidak ada Tuhan itu mampu ditampung oleh bumi. Karena Bible sudah mengatakannya lebih jauh hari. Dalam 2 Tawarik 6 nomor 18. Bumi saja tidak mampu menampung Tuhan. Apalagi tubuh Yesus. Jadi tidak ada, ya kan, dasar atau alasan apapun yang berani mengatakan bahwa dalam tubuh Yesus ada Tuhan, di dalam bumi adalah Tuhan, melanggar daripada perjanjian lama yang digenapi oleh Yesus dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18. Jadi sia-sia Anda menggunakan hasil daripada terjemahan LAI
tanpa meng-cross-check kembali kepada original teks. Saya rasa sia-sia dalil itu. Dan itu sering dibahas oleh orang-orang Kristen tentang Yohanes 13 nomor 13. Jadi saya bilang Juna belajar lagi bahasa Yunaninya. Gampang kok baca Yunani. Saya belajar bisa baca Yunani itu seminggu. Masa mau kalah sama umat Islam? Ya kan? Yunani lebih valid daripada terjemahan. Terjemahan bisa jadi kesalahan. Kalau terjemahan terjadi kesalahan, kembalikan kepada original teks. Sama, umat Islam tidak beriman kepada terjemahan karena terjemahan bukan Al-Qur'an. Yang kami imani adalah Al-Qur'anul Karim, Al-Furqan, Zalikal Kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nama lain daripada Al-Qur'an adalah Alkitab. Gitu loh, Pak Juna. Jadi kalau Anda menggunakan Yohanes 13 ayat 13, saya katakan itu salah dalam terjemahan. Bukan Tuhan, tapi Tuhan. Kurios. Tadi udah saya bacakan kan Yunaninya? Gitu Pak Angon, lanjut. Lupa nggak di-mute ya, suara berisik. Kembali ke Juna dulu dah, saya nggak mau banyak ngomong Jun. Ya. Nah, Juna. Besar cinta kami kepadamu, tinggalkan sesuatu yang di dalamnya Anda tidak dituntun oleh Tuhan. Dituntun loh kan. Anda harus mampu dituntun oleh Tuhan. Yang kemudian tadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Anda cuma tahu adanya Tuhan, tapi Anda tidak tahu bagaimana memperlakukan diri Anda kepada Tuhan. Itu 0-0, 0 putul itu. Ya, Jun, mau nggak kamu nerima Allah sebagai Tuhan Anda? Yang abadi, hidup abadi, Dia Qadim, Dia wujud, kidam, bakom, halapatul hawadisi, kiamu binafsihi, wahdaniyakul. Itu kami mengajak ke sana kok. Tidak lain tidak keluar dan di luar dari itu. Nggak usah Anda suruh saya, Tuhan Injil adalah Allah. Ya berarti bukan Yesus dong. Udah, berarti bukan Yesus. Kalau Allah yang nggak saya apa-apa. ngelek Roh Kudus marah namanya itu. Marah Roh Kudus. Saya bilang tadi, Yesus hanyalah Yesus apabila Yesus tidak bersama dengan firman. Yesus adalah Tuhan kalau Yesus bersama dengan firman. Musa juga bersama dengan firman. Firman yang dari Tuhan yang dia pegang bersama-sama dengan dia apa? 10 hukum Taurat itu firman Tuhan bukan? Tiap hari bersama-sama dengan Musa. Pergi ke sana dengan Musa. Iya, pergi ke sini dengan Musa. Menyeberangi Laut Merah dengan Musa. Iya kan? Pergi ke sana dengan Bani Israel. Ke sana kemari semua dengan firman Tuhan. Dia bersama-sama terus dengan firman Tuhan Musa. Tapi tidak pernah Musa dikatakan Tuhan. Ketika Musa menerima 10 hukum Taurat di Gunung Sinai, ya kan? Itu firman dari Tuhan kan? Yang dia pegang, dia bawa kemana-mana. Kenapa tidak dituhankan Musa? Musa juga bersama-sama tiap hari dengan firman. Sekali ucap macet lagi. jaringannya. Jadi tidak bisa dijadikan itu sebagai patokan standar, brother. Kalau Tuhan sudah berkata, dia bukan manusia. Hosea 11 nomor 9. Tuhan sudah berkata bahwa bumi tidak mampu menampung Tuhan. 1-2 Tawarik ayat 15. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang sudah dilarang oleh Tuhan. Itu namanya asumsi. Kecuali kamu punya dasar. Bahkan tidak ada pengakuan dari Yesus sendiri secara eksplisit bahwa dirinya adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, sembahlah aku. Nggak ada. Ngelek. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Nggak mau mendengarkan. Juna, ini ada yang minta naik lagi siapa? Enak-enak nih pagi-pagi ngopi, ya kan Pangun? Ngobrol-ngobrol. Akhirnya tewas juga Juna ya. Kabur juga lagi Juna. Pak Samsir, selamat pagi Pak Samsir.
Jul. Selamat pagi Aduh, semuanya anak kecil. teman-teman yang baru naik. Halo, yang baru naik selamat pagi. Pak Samsir. Pak Samsir monitor. Pak Asri. Aduh, Pak Asri berisik, mohon maaf. Pak Edi. Assalamualaikum. Pak Sam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak minta naik jadi dinaikkan, Pak. Oh iya toh, mohon maaf. Saya mau apel pagi, diturunkan aja. Siap, Pak. Siap. Ngapunten. Boleh. Oh, ini Juna naik lagi nih. Silakan Juna. Jun, Yes, saya kira kamu dah. udah takluk Jun, sehingga kabur Jun. Saya udah nggak tidur ini ya. Lanjut Pak Angun, kasih pencerahan Pak Angun. Saya senang kalau dengar pencerahan dari Pak Angun. Pencerahan kalian. Nah, sebenarnya agama ini hanyalah untuk mengetahui kebaikan dan keburukan, mengenal dosa dan kebaikan sebenarnya agama ini. Sekarang saya tanya kepada Juna, orang yang memanggil Yesus Tuhan diusir tidak sama Yesus? Besoklah kita bahas dulu soal Yesus. Saya udah kurang tidur ya. Sekarang saya berpikir bahwa di sini ada suatu tujuan kalian bahwasanya untuk membandingkan agama kalian itu paling benar dalam Enggak. tujuan ini. Saya mengarahkan begitu ya. Agama saya yang paling benar karena berdasarkan nas, punya dalil. Innad dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Ada nggak innad dina indallahil Kristen? Nggak ada. Kalau kamu mau mengatakan Kristen adalah agama yang benar, Saya bertanya dulu, Anda dan saya sama tidak? sama manusia. Status manusia sama kan? Ya udah. Iya. Anda mengakui kita berbeda keyakinan tidak? Ya berbeda. Kau menyembah anak orang, saya tidak. Iya. Jadi saya di sini lawanmu dulu, bukan Kristen dulu ya. Nah, lalu kau apa? Ateis. Saya tidak memiliki agama dulu lawanmu. Ya. Berarti kau munafikan daripada keyakinanmu dong. Bukan kemunafikan, biar saya bantah dulu kamu di sini. Saya lihat, saya nilai mengarah untuk membandingkan salah satu agama yang dianut seseorang. Nah, kamu yang membandingkan bahwa kau merasa agama saya paling benar karena ada dalilnya. Sekarang kalau kau ingin merasa agama paling benar, tunjukkan datanya di mana. Dalilnya di mana yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah agama yang benar. Kalau kau minta kepada saya tunjukkan surat Al-Imran ayat 85 dan surat Al-Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Saya lagi kurang fit. Besok kan ini masih panjang ini. Besok kita bisa apalagi debat lagi ya. Sekarang aja. Sekarang saya habis. Kalau besok saya naik ke surga, tanya Yesus lagi. Soalnya saya sering naik turun surga, nanya Yesus gimana nih? Saya udah kasih tahu mereka nggak sadar ini. Pusing kenapa? Saya tanya dulu, apakah agama Anda itu menjamin Anda masuk surga tidak? Apa? Apakah agama Anda menjamin Anda masuk surga? Jelas. Oke. Walaupun Anda tidak menjalankan Oh, no. Iya. Nanti apabila saya tidak berada di dalam agama Anda, tetapi saya menjalankan seperti apa yang diamanatkan oleh agama Anda, saya masuk surga tidak? Dengan Anda tidak di dalam Islam, Anda sudah tidak menjalankan daripada ajaran Islam. Bentar. Jadi Anda tetap tidak akan masuk surga. Jaminan masuk surga diterangkan dalam Al-Quran jelas. Wabashiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikanlah kabar
bergembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai indah. Bukan perang naga ya, bukan perang naga. Kalau di Kristen ada perang naga di surga. Kalau di Islam surganya indah. Berarti kalau tidak Islam berarti tidak masuk surga ya? Surat Al-Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak diterima. Dalilnya jelas. Jadi saya berkata-kata menggunakan nas, nggak mau pakai asumsi. Kalau Al-Quran mengatakan tidak masuk surga, tidak masuk surga. Al-Quran mengatakan halal, halal. Al-Quran mengatakan haram, haram. Al-Quran mengatakan tidak masuk surga, tidak masuk surga. Al-Quran mengatakan masuk surga, masuk surga. Siapa orang-orang yang masuk surga? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiral mu'minin. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin, dan mereka inilah yang dijanjikan surga oleh Allah. Nah, sekarang jelaskan dulu saya tentang Islam. nah itu. Lanjut Pangon, siap. Nama dulu Pak Junal, karena pertanyaannya bagus nih. Di Al-Quran ayat 80 surat Al-Baqarah ayat 80 bagus nih. Surat 79 bagus ya. 79 dulu lah kita lihat. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang sedikit, harga yang murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka. Celakalah mereka karena apa yang telah mereka perbuat. Oke? Ini tuduhan Allah kepada kalian yang mengatakan bahwa Injil kalian adalah benar adanya. Padahal itu tulisan tangan manusia. Ayat selanjutnya, saudaraku. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudah kamu datang menerima janji dari Allah, karena Allah tidak mengingkari janjinya. Atau kamu mengatakan sesuatu tentang Allah, sesuatu yang tidak kamu ketahui. Pertanyaan nih, kamu ngomong bohong dong, dosa dong, gitu kan. Kalimat selanjutnya, bukankah demikian? Perhatikan, bukanlah demikian. Barang siapa berbuat buruk dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka dalamnya. Jadi orang berbuat buruk. Udah cukup sampai di situ aja, nggak usah diperpanjang lagi. Ini dikit lagi. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh mengerjakan kebajikan, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi ketika Anda memperoleh, adakah orang jaminan? Ya, ketika kami beriman kepada Allah, kami bersahadat kepada Allah, mengakui dia sebagai Tuhan kami, Muhammad sebagai Nabi kami, menerima Quran sebagai kitab suci kami, kemudian kami berbuat kebajikan. Perhatikan, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah penghuni surga, mereka dalamnya. Ini jaminan Tuhan kami kepada kami. Oke, cukup itu dulu. Lanjut. Nah, itu komparasinya surat Al-Baqarah 79 pada dalam Yeremia 8 ayat 8. Jadi kebenaran Al-Quran benar mengatakan bahwa kitab terdahulu telah dirubah. Sebentar dulu Pak Apologet, sebentar, saya dulu kasih waktu untuk bicara. Lanjut. Celakalah orang yang tidak percaya ke dalam Islam, itulah pada intinya ya kan. Celakalah orang yang tidak percaya dalam Islam, yang tidak mengikuti Islam. Jangan dulu kita itu celakanya di surga atau di dunia ini? Ya dunia akhirat. Dunia, oke. Dunia akhirat. Saya celaka, kenapa saya masih hidup sekarang? Karena kalian diberikan kesempatan. Allah berikan kepada orang-orang kafir sebagai surga mereka, dan kelak nanti mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam karena tidak mau menerima
kebenaran daripada Allah dan menyembah kepada Allah. Sekarang saya tanya, rezeki itu berasal dari RT atau dari Allah? Rezeki itu datangnya dari Allah. Sudah saya katakan, dunia ini diberikan dari... Jangan dulu kamu. Kamu jangan dikte saya. Jangan dikte saya ketika saya menjawab. Kamu udah pakai asumsi. Stop dulu. Sudah pakai asumsi. Stop dulu sampai Dikte situ. saya pula. Stop dulu sampai situ. Kalaulah rezeki berasal dari Allah, nggak mungkin Allah mengasih rezeki kepada yang tidak percaya kepadanya. Kata siapa? Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha adil. Dengan kemaha adilnya, orang-orang kafir pun mendapat bagian daripada rezeki Allah. Dan mereka diberikan kesempatan hidup. Iya. Dengan kesempatan hidup itulah, ketika mereka masih dalam berlarut-larut, ya kan, memilih jalan yang tidak benar, maka Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Hati mereka dikunci oleh Allah, pendengaran mereka ditutup oleh Allah, penglihatan mereka ditutup oleh Allah, hingga mereka tidak mendapatkan hidayah dan mereka mendapatkan azab yang berat. Karena apa? Ketika kebenaran itu datang, mereka menolak. Summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Mereka tuli, punya kuping pura-pura nggak dengar, punya mata tidak mau melihat. Mereka buta dengan kebenaran. Karena apa? Karena di dalam hati mereka ada penyakit hingga kebenaran itu susah untuk mereka terima. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam ayatmu sudah dijelaskan di situ bahwasanya celakalah orang-orang yang tidak percaya kepada Aku, kan gitu. Celakalah bagi mereka yang tidak mau mendengarkan kebenaran. Masalah rezeki, Allah berikan rezeki itu banyak, bukan berupa duit. Dunia ini juga rezeki dari Allah kepada seluruh makhluk. Celaka itu apa artinya celaka? Celaka itu orang yang malang, nasib yang malang. Iya, berarti malang semua nasibnya. Tidak semua, tidak semua. Kok semuanya malang? Kan di situ di kitabmu, di Al-Qur'anmu sudah dijelaskan. Al-Quran menjelaskan, dengarkan. Al-Quran menjelaskan tentang celakalah orang-orang yang tidak beriman. Tahu nggak orang yang tidak beriman? Orang yang menyembah anak orang, menyembah Maria, menjadikan raja-raja Tuhan mereka. Lalu kenapa kau memaksakan kamu harus selamat? Intinya gini, kau mau tanya apa kepada saya jawab. Di luar Islam tidak selamat, mau apa? Iya, oke. Apa alasanmu sekarang? Enggak, Mungkin gini, nah apalagi di dunia kita buktikan lanjut. Tidak ada yang tahu. Jen. Begini. Kalau kamu ingat pernyataan saya awal, kamu akan malu dengan pertanyaan ini. Bukankah Tuhan ini pencipta dan juga memberikan berkat kepada kita seluruhnya? Anda dikasih mata dan penglihatan dari Tuhan yang satu ini dong. Kan dari sejak awal begitu kita sepakat. Kamu nggak boleh seakan-akan membedakan siapa Tuhan kita, nggak boleh. Dari awal saya mengajak sepakat bahwasanya Tuhan kita ini dari awal dia adalah yang maha baik. Ketika Tuhan menciptakan kita ini jelas dengan mata penglihatannya, rezekinya, anaknya, dengan siapa nanti punya anaknya. Ini hak Tuhan nih loh. Ikuti dulu narasi itu. Tetapi kemudian Anda yang menisbatkan kepada siapa Tuhan Anda diberikan, dipercayakan. Kalau kami percaya dengan Tuhan yang tadi awal ini. Tuhan awal ini kan memberikan manusia, kan gini. Ini kita manusia sejak dari awal. Maka manusia itu diberikan rezeki oleh dia. Apakah dia kafir ataupun bangkang ataupun taat, tetap dia makhluk Tuhan. Maka otomatis konsep Tuhan sejak dari awal begitu. Ada surga neraka yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena di dalam diri manusia ada mata, hati, dan telinga. Mata untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, telinga untuk mendengar semua kebesaran Allah, hati untuk bisa melihat menyikap bagaimana dia bersikap kepada Allah, kepada Tuhan ini yang satu ini. Anda termasuk orang yang menolak ini semua kan? Bukan Kami menolak. tidak. Iya dong. Karena Anda mempertanya. Hanya saja biarkan dia tidak merasa kalian paling benar, itu aja. Saya belum selesai. Nah, memang Karena saya belum lanjut, selesai, Paman. saudaraku. Maka saya katakan kepada Anda, kita ini dikasih oleh Tuhan apapun itu. Contoh kita di meja makan nih. Di meja makan kita bertiga di meja makan, Kang Apologen, saya dengan Anda di meja makan. Ada banyak berserak makanan di sana. Ada daging babi, ada ular, ada bagong, ada ikan, ada ayam, segala macam. Karena kita punya otak, maka dikasih kesempatan untuk memilah dan memilih mana dengan akar otak kita ini, dengan kesadaran kita ini, dengan iman kita ini. Kalau Anda kemudian mengambil daging babi, itu pilihan Anda.
maka Anda sedang mengingkari apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau saya ngambil ayam, saya sebagai orang yang punya akal. Saya nggak mau karena ayam dibenarkan oleh, dan saya nggak menolak untuk makan babi. Di dalam juga ada berdasarkan minuman. Ada minuman keras, ada alkohol, ada juga minuman baik, air putih ataupun mungkin katakan jamu. Kita sama loh kan di hadapan Tuhan ini. Tapi pilihan itulah yang menjadikan kita termasuk orang yang ingkar atau termasuk yang bersyukur. Bersyukur, saya mengikuti kehendak Tuhan nih. Minumnya saya minum jamu, saya minum air putih. Anda lain lagi. Wah, ini kesempatan saya mabuk. Ini kan pilihan Anda. Sama. Jadi Kalau saya juga mengklaim Anda jangan agama saya. Anda jangan menusakan Tuhan kami tidak ada. Ini Tuhan kita semua loh. Cuman Iya, Anda kemudian yang tahu. berpikir. Anda yang kemudian menyelisih apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa dia turun jadi manusia. Anda yang kemudian meyakini Anda turun jadi manusia. Kan Biar Anda yang kalian berpikir. tidak, maksud saya untuk kalian tidak merasa kalian paling benar saja saya di sini. Nih, logikanya kayak begini, Juna. Logika ya, kita pakai logika, no dalil. Jadi ketika seorang muslim datang mencukur rambutnya, kemudian yang punya tukang cukur ini adalah orang kafir. Dia mencukur rambut daripada seorang muslim ini, dicukur rambutnya. Lalu si kafir ini berkata kepada si muslim ini, sesungguhnya Tuhan itu nggak ada, dan Tuhan itu nggak adil. Maka ya, seorang muslim yang dicukur ini tidak mampu menjawab daripada pernyataan itu. Sampai selesai dicukur, ya kan, dia tidak punya jawab. Ketika dia keluar dari pintu, dari tempat cukur itu, dia melihat ada orang gila lewat. Rambutnya panjang. Kemudian dia balik dengan pertanyaan yang sama kepada tukang cukur tadi. Dengan berkata apa? Sesungguhnya di dunia ini tukang cukur juga tidak ada dan tidak adil. Maka tukang cukur yang orang kafir tadi mengatakan, aku baru saja mencukur engkau. Bukankah kau tadi yang menyaksikan aku mencukur engkau? Maka orang muslim tadi menjawab, kalau tukang cukur itu adil dan tukang cukur itu ada di dunia ini, kenapa masih banyak orang yang rambutnya gondrong di luar? Maka orang kafir ini berkata, kalau dia ingin memendekkan rambutnya, dia datang kepada saya seperti engkau datang kepada saya. Itulah jawaban sama hal kepada orang-orang yang selama ini masih menderita. Kenapa mereka masih kesusahan? Karena mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Bukan Tuhan nggak adil. Oke. Karena mereka yang tidak mau datang kepada Tuhan. Stop. Jelas? Udah, stop di situ. Udah. Kata Anda barusan, orang akan susah kalau tidak datang kepada Tuhan Allah, Tuhan Anda kan? Ya. Coba Anda lihat di luar keyakinan Anda, di luar ketuhanan Anda. Mereka susah tidak? Tunjukkan saya satu manusia di dunia ini yang sempurna tidak pernah mengalami kesusahan biar sekalipun. Tunjukkan. Siapa yang tidak pernah mengalami kesusahan? Enggak. Itu dulu kita cari. Ini perbandingan. Betul, ini perbandingan. Tidak ada satu manusia di muka bumi yang tidak pernah mengalami kesusahan. Oke. Saya berani Stop. Rasional tidak? Rasional tidak? Oke, stop. Enggak, mengakui tidak? Seluruh manusia di muka bumi ini. Kita bicara duniawi dulu. Sementara ini Iya. kamu tadi bilang celakalah itu dunia akhirat itu ya. Nyambung kembali lagi ke celaka. Tadi kau lari, makanya saya bilang, kau ini mendikte orang tapi muter-muter. Sesuatu yang sudah dijelaskan kembali lagi celaka. Celaka itu kepada orang-orang yang tidak beriman. Jangan kau membandingkan seakan-akan Tuhan kita itu hanya milik Islam. Tuhan itu seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Seluruh makhluk. Kalau kesusahan itu celaka enggak artinya? Lah, mereka sudah kesusahan. Kalau mereka tidak beriman, lebih celaka lagi di akhirat masuk dalam neraka. Itu kesusahan itu dunia akhirat kan? Iya, tadi sudah dijelaskan. Udah. Tahu nggak itu agamanya Elon Musk ataupun Donald Trump? Kau belajar nggak? Elon Musk waktu kecil itu susah nggak? Waktu sebelum dia sukses dia pernah susah tidak? Agamanya, tahu nggak agamanya? Siapa? Tahu nggak agama orang itu? Apa? Agamanya siapa? Donald Trump ya Kristen. Donald Trump, ya. Ya Kristen, kenapa? Bandingkan dalam dirimu. Bandingkan dengan diri saya, kenapa? Iya. Bandingkan dalam dirimu yang merasa engkau yang paling benar dalam agamamu dan paling Tidak ada patokan di situ paling benar. Masalah dia kaya itu pemberian daripada Tuhan. Karena dalam hadis sahih dengarkan. Tuhan.
Iya, rezeki itu dari Tuhan. Masalahnya kau salah menyembah. Apa hubungannya dengan Donald Trump kaya, Elon Musk kaya, saya tidak kaya? Apa hubungannya dengan keimanan saya? Orang kafir itu sudah dikatakan oleh Allah, mereka diberikan dunia sebagai surga mereka. Setelah mereka berlarut-larut dalam kesesatan mereka, maka mereka akan kembali dan mempertanggungjawabkan daripada Balik ayat kalian. kau bolak-balik ayat di mana? Celaka dalam dunia akhirat, hapus saja ayatnya. Kalau sudah dicelaka dalam dunia, ya tidak dapat apa-apa dalam dunia. Sekarang saya tanya, kau dijamin selamat tidak? Saya tanya, kau dijamin, Elon Musk, Donald Trump yang Kristen ini dijamin selamat tidak oleh Yesus? Kalau celaka, di atas nama celaka. Saya tanya, sekarang saya tanya balik kepada Anda, Donald Trump, Elon Musk, kau sebagai Kristen dijamin tidak selamat oleh Yesus? Dijamin kalau saya ikut perintah oleh Yesus. Nah, matamu, biar kau mengikuti perintah Yesus, kau tidak akan diterima dan diberi keselamatan oleh Yesus. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Pada hari terakhir, banyak orang yang memanggil aku Tuhan. Banyak orang yang bernubuat menggunakan namaku. Banyak orang yang melakukan mukjizat menggunakan namaku. Banyak orang yang mengusir setan menggunakan namaku. Pada saat itulah aku berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal Donald Trump, Elon Musk, Juna, enyahlah kalian dari hadapanku. Kalian semua pembuat kejahatan. Karena apa? Manggil-manggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Lalu pede, ingin diselamatkan. Yesus mengusir. Orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, Elon Musk, Donald Trump, seluruh dunia yang memanggil Yesus Tuhan tidak dapat jaminan keselamatan daripada Yesus, melainkan diusir oleh Yesus. Matius 7 ayat 22 sampai 23. Muslim jelas. Allah mengatakan, beruntunglah orang-orang yang beriman. Mereka dijaminkan surga di dalamnya. Kalian tidak jelas. Mengaku pengikut Yesus. Tinggikan Elon Musk. Besarkan namanya Donald Trump. Tapi tidak ada kejelasan keselamatan. Melainkan diusir oleh Yesus. Dalilmu yang mengatakan sendiri. Baca Matius 7 ayat 22 sampai 23. Kau renungkan, kau belajar selama 3 tahun biar kau paham dalil itu. Siapa yang diusir oleh Yesus di situ? Siapa yang memanggil Yesus Tuhan di situ? Kau kan? Tiap hari kau berdoa, bernubuat pakai nama Yesus, ya kan? Pendeta-pendetamu melakukan mukjizat di atas panggung pakai nama Yesus. Tiap hari manggil-manggil, ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Kalian-kalian ini, kata Yesus, enyahlah dari hadapanku. Aku tidak mengenal kalian. Mau apa? Lebih enak Islam. Jelas jaminan keselamatannya. Surganya jelas. Perintahnya jelas. Larangannya jelas. Kalian tanda tanya, angan-angan. Masih katanya. Kau pikir nanti kembali ke surga itu bawa uang? Kembali ke surga itu bawa pesawat? Bawa roket yang diciptakan oleh Elon Musk? Kagak, diusir. Jadi jangan kau bandingkan Islam dengan agamamu. Seakan-akan kau mengatakan bahwa Islam ini jaminan keselamatannya tidak jelas. Sedangkan dalam ajaranmu keselamatan dalam kalian lebih tidak jelas lagi. Status orang-orang yang mentuhankan Yesus, status orang-orang yang bernubuat pakai nama Yesus. Pertanyaan saya, jangan lagi ke agama saya. Ya. Kau tadi larikan ke agama saya. Kenapa nggak boleh ke agamamu? Makanya saya bilang kau yang paling merasa paling benar agamamu. Memang paling benar. Di mana agamamu paling benar? Tunjukkan pada aku dulu dalam dirimu sendiri di dunia ini. Akhirnya yang tahu ya. Agama itu dibuktikan bukan dari diri saya. Oke? Karena banyak manusia juga yang beragama tapi sifatnya kayak iblis. Bukan berarti agamanya mengajarkan sifat seperti iblis. Ya udah, agama ya agama. Tidak bisa membuktikan bahwasanya diri agamamu paling benar dalam dirimu. Ya udah. Kalau agama saya tidak benar, Nabi Muhammad diutus di Arab. Dengarkan. Agamamu itu paling benar. Buktikan pada dirimu. Apa buktinya? Dengarkan. Buktinya Nabi Muhammad diutus di Arab, satu Arab Islam. Yesus diutus. Yesus diutus. Dengarkan. Apa buktinya pada diri sendiri? Coba. Apa buktinya? Pada diri sendiri bahwasanya agamamu paling benar? Coba. Bukti bahwa agama saya paling benar, ya kan? Dengan cara saya hidup dengan punya aturan. Ya kan?
Ketika saya tidak punya hidup dengan beraturan, maka menunjukkan bahwa agama itu tidak benar. Contoh, dari tidurnya saya diatur, bangunnya saya diatur, makannya saya diatur, ibadahnya saya diatur, masuk kamar mandinya saya diatur, bersuci saya diatur. Menunjukkan bahwa agama itu benar karena ada aturan. Ya kan? Kalau ada agama yang tidak punya aturan, masuk ke tempat ibadah pakai sepatu, nggak tahu nginjak tai sapi, tai ayam, ya kan? Nggak punya aturan. Pamer paha, emang Tuhan dikira nafsu kalau lihat paha? Nggak punya aturan. Makan babi, padahal dilarang dalam Imamat 18. Nggak punya aturan. Itu menunjukkan bahwa agama di luar daripada Islam tidak memiliki aturan karena bebas. Mereka menggunakan aturan pribadi mereka untuk kepuasan daripada syahwat mereka, memuaskan daripada keinginan mereka. Sedangkan itu agama saya benar. dalam dirimu sendiri, bukan buktikan pada sosialmu. Pada dirimu sendiri apa buktinya? Buktinya tadi sudah saya bilang, tidur saya diatur, ibadah saya diatur, ya kan? Makan saya diatur, ada doanya. Semua itu dalam Al-Qur'anmu, itu semua umatmu diatur. Bukan hanya kamu. Apanya yang diatur? Ya dalam diriku kenapa? Umat Islam diatur. Ya kan kamu tanya menurut saya kan? Dalam ya kan? dirimu pertanyaan saya dalam dirimu, bukan dalam diri semua Islam. Dalam dirimu doang. Oke, dalam diri saya. Oke, kau tanya, apa buktinya bahwa agama saya benar? Ya kan? Dalam diri saya. Menurut diri saya, agama saya benar bahwa Tuhan saya Allah. Karena kalau Tuhan saya sama seperti saya, ya kan, berarti agama saya tidak benar. Karena saya berak, saya kencing, ya kan, saya kentut. Masa iya? Iya buktinya kan? Apa pemberian Tuhanmu pada dirimu bahwasanya engkau? Oh banyak pemberian Tuhan. Saya diberikan derajat oleh Allah, mampu menguasai Bible, mampu menghafalkan Quran, mampu menguasai baca Yunani. Saya bisa. Tidak semua orang diberikan seperti itu. Sekarang apa kuasamu? Apa buktinya bahwa ajaranmu benar? Bibelmu kau hafal tidak? Udah cukup sampai situ. Anda diberi. Saya tanya balik. Gantian. Jangan kau dikte saya. Apa bukti bahwa agamamu benar? Slow. Apa bukti bahwa agamamu benar? Slow. Apa tadi yang diberikan kepadamu? Diberikan wawasan yang luas, pikiran yang jernih, ya kan, mampu menghafal, ya kan? Nah, sekarang apa? Apa buktinya bahwa agamamu benar? Dan Tuhanmu Yesus. Bentar, saya bicara bukan dari agama saya bicara dengan nol agama. Lalu kenapa kau mau bahas agama saya? Tidak boleh bahas agamamu, Sontoloyo. Penyembah manusia. Anda. Makanya jadi agamamu paling benar. Sekarang saya mengatakan agama saya paling benar, ada nasnya tidak? Ada dasarnya tidak? Anda merasa paling benar agama Anda. Kalau saya mengatakan saya polisi, lalu ada orang yang mengatakan Anda paling benar mengatakan Anda polisi. Saya buktikan, ini baju saya, ini kartu bukti saya polisi. Sekarang Anda mengatakan bahwa bukti daripada agama saya yang benar, sudah saya buktikan. Sekarang kamu tunjukkan. Soal diberikan wawasan, diberikan kesehatan, di luar agama Islam juga diberikan kesehatan. Tidak ada. Oh enggak, bukan kesehatan. Saya bilang diberikan wawasan, mampu menguasai bahasa daripada Bible, mampu. Islam juga diberikan wawasan, wawasan apa? Orang pintar saja di luar orang Islam banyak. Saya tanya, yang menciptakan teknologi ini siapa? Tidak perlu ditanya-tanya siapa itu. Kau bilang di luar Islam pintar kan? Saya tanya, yang menciptakan teknologi ini siapa? Jawab ke saya bahwasanya Anda diberi wawasan itu sama dengan kehebatan ya. Kau bilang tadi di luar Islam banyak orang, sekarang kau larikan ke diri pribadi saya. Saya kejar kamu nih, yang menciptakan teknologi di dunia ini siapa? Agamanya apa? Udah, saya stop. Saya tanya, yang menciptakan teknologi di dunia ini agamanya siapa? Agamanya Kristen. Pakai ilmunya siapa? Pakai ilmunya saya.
Kan nggak belajar. Makanya saya bilang Dungu tidak mampu membuktikan agamanya benar berkata-kata asumsi. Makanya Ya kan? lu jangan bilang agama lu paling benar. Memang benar. Yang menciptakan teknologi adalah orang kafir. Nyuri ilmunya orang Islam. Siapa yang menciptakan rumus matematika? Al-Khawariji. Al-Khawariji ini agamanya Islam. Tanpa rumus matematika orang tidak bisa menciptakan pesawat. Orang tidak bisa menciptakan komputer. Orang tidak bisa menciptakan HP yang kau gunakan untuk main TikTok. Inilah contoh orang Ya kan? yang tidak Tidak apa? wah. Saya belum sempat sampai bicara, Anda sudah korek. Saya katakan orang kafir menciptakan teknologi. Takut itu aja. Gimana saya takut sama orang bodoh? Kalau orangnya pintar kagak apa-apa. Lu nggak ngasih saya ruang untuk bicara. Bagaimana saya kasih ruang bicara? Kau bicara ngawur. Kau membuktikan bahwa ajaran agama saya benar dengan diri saya. Ketika saya buktikan, ketika saya... Nah, terus kau kenapa takut menjawab bukti agamamu benar? Kenapa kau takut? Saya bicara dengan Anda nolak agama. Makanya lu jangan bicara agama lu paling benar. Beleng-beleng. Kau bahas tentang agama sama saya, kau tidak berani menjawab tentang keyakinanmu. Saya tanya, bukti agamamu benar apa? Agama saya paling benar. Berarti agamamu memang tidak benar. Bagus, sudah mengakui bahwa agamamu tidak benar. Bukan saya bilang tidak benar, bukan paling benar. Saya tanya, agamamu benar kagak? Benar. Benar, buktinya apa? Sama kayak lo kalau saya dalam Kristen. Apa? Sama kayak saya apa? Kau menghafal apa dalam kitab? Lo bilang dikasih ini, dikasih wawasan, dikasih pengetahuan untuk... Apa wawasan apa yang kau dikasih? Kau dikasih wawasan apa? Ya saya dikasih wawasan untuk mengenal Yesus. Mengenal Yesus sebagai apa? Iya, mengenal Yesus sebagai Raja di surga. Sebagai apa dia? Sebagai utusan Allah, sebagai Tuhan di dalam firman. Itu bodoh. Bedanya kamu. Jangan mengatakan penyembah manusia lebih pintar dari kami. Doktermu saja S1, S2, S3 punya gelar S teler, S dawet, ya kan? Tidak mampu baca bahasa tulisan dalam Bible. Utusan dia baca Tuhan, hamba dia baca Tuhan, buta huruf. Lalu kau mau bandingkan bahwa agamamu itu benar? Bagaimana kau ingin membandingkan? Kau membandingkan sesuatu, ya kan, yang tidak punya pembuktian daripada sesuatu yang ada pembuktian. Intinya makanya saya bilang semua agama itu nggak ada yang mengajarkan kejahatan. Ya. Ada, Bibelmu mengajarkan kejahatan. 1 Samuel, bunuhlah semua laki-laki dan perempuan. Apa? Bunuhlah semua laki-laki dan perempuan. Anak-anak yang masih menyusui. Ya kan? Anak-anak dan hewan-hewan ternak. Bunuhlah semua tanpa belas kasihan. Ada? Iya, ada. Tertulis di mana? 1 Samuel. Oke, stop. Saya bicara. Lalu saya tampilkan, Pak Apologet. Bisa? Enggak usah tampilkan. Boleh ditampilkan, boleh. Bisa ditampilkan. Tuh, kan kamu takut membaca kitab yang sendiri takut gimana sih? Bentar, stop. Saya bisa bicara. Takut. Takut. Ngakuin tidak bahwa ajaranmu ajaran pembunuh? Itu perintah siapa? Bukan perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Tuhan. Bukan perintah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Mulutmu sembarangan itu bukan perintah. Berfirmanlah Tuhan. Jadi pergikanlah, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala apa yang ada padanya. Jangan ada belas kasihan. Bunuhlah semua laki-laki dan perempuan, anak-anak yang masih menyusui. Bunuhlah semua tanpa belas kasihan. Kok bilang bukan firman Tuhan? Emang PA? Itu bukan perintah Tuhan, bukan perintah Tuhan, itu perintah raja. Jun, kenapa sih tampil kok kamu seakan nggak boleh? Kenapa sih? Kan indah kalau diskusi itu Anda yang mempertanggungjawab. Wah, Pak Apologet salah. Nih ayatnya begitu mestinya. Anda kok seakan menampilkan jalan nggak boleh gitu dong. Anda ini keyakinan Anda ini. Anda harus mempertanggungjawabkan di hadapan 600 orang. Anda mempertanggungjawab bahwa kalimat kami salah, Anda benar. Tampilkan datanya. Berkali-kali Anda menggunakan dalil Anda tampilkan, ternyata Anda blunder. Nggak kan usah. Itu yang realitanya kan. Intinya saya datang ke sini jangan membanding-bandingkan agama itu aja. Jangan merasa. Kau mengaku ajaranmu bukan ajaran pembunuh, orang ajaran pembunuh. Secara dalil terbukti. Mengajarkan agama
keburukan semua. Secara dengarkan, saya tanya, yang menjajah Indonesia 300 tahun lamanya agamanya apa? Nah, Oh, di bawah minta loh. Tampilkan Pak Angon, tapi kamu nggak boleh, saya nggak berani kalau nggak diizin oleh kamu. Tapi kalau nanti harus saya maksa, saya akan minta izin Yesus untuk menampilkan. Yesus izin ya, saya nampil datamu gitu. Boleh nggak? Baik, izin Pak Polget, saya bernarasi lagi ya. Saya mau boleh, tunjuk. silakan. Jadi gini Pak Markus Pak Arjun, kalau Anda ingat kalimat saya dari awal, Tuhan ini satu loh. Cuman kemudian diceritakan berbeda. Anda menceritakan Tuhan Anda seperti yang Anda jelaskan kepada hari ini, walaupun Anda babak belur dengan narasi Anda sendiri. Tuhan datang kepada dengan babak belur loh, saya katakan. Kenapa? Karena jelas pernyataan Anda beda dengan pernyataan tertulis. Nyatanya tertulis A, Anda ngomong B, C bahkan ke Z. Anda yang bernarasikan, bukan kami loh. Kecuali yang data ini datang dari kitab saya. Katakanlah kurang, boleh lah Anda mengatakan, oh nggak begitu Angon, gini, boleh. Tapi ini kan kitab Anda. Tentang firman tadi, tentang kebaikan Tuhan segala macam, itu nggak ada, nonsen. Bahkan terakhir kamu mengatakan bahwa dia adalah orang baik, tidak mengajak kebaikan, semua agama, ternyata di agama Anda justru mengajarkan ketidakbaikan. Oke?